Tuhan, Pak, tetapi dicampur dengan sejarah. Itu Anda harus pahami dulu. Nah, datangnya Al-Quran yang mengklaim bahwasan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya itu, kok tiba-tiba berubah menjadi beda dengan ajaran-ajaran para nabi. Itu Anda harus pahami dulu, Pak. Oke, Mei sebentar. Selamat sore, Bang Thomas. Oke, silakan. Boleh aku tambahkan? Oke, dari Katolik ya, Bang Thomas ya? Iya, aku dari Katolik. Aku ingin menambahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak Moderator ya. Silakan. Jadi yang dibahas ini mengenai kenapa Yesus itu mati ya dalam iman Kristen ya. Ataupun kenapa dalam iman Kristen itu ada kitabnya Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Kitab sucinya yang dipertanyakan, terus mengenai konsep Allahnya juga berbeda dengan umat Islam. Jadi yang perlu didasarkan dulu persamaannya itu, Alkitab memang tidak bisa disamakan dengan Al-Quran, karena kalau mau disamakan tidak nyambung, karena Al-Quran itu kan firman Allah, perkataan Allah, ya kan. Sedangkan dalam Kristen, iman Kristen itu dia firman Allah itu dinyatakan diturunkan dalam bentuk daging, dalam rupa manusia. Itu yang mereka disebut Yesus. Sedangkan dalam Islam kan perkataan Allah atau firman Allah itu diturunkan dalam bentuk tulisan kitab suci yang disebut Quran. Jadi kalau mau disamakan, Quran itu sama dengan, kalau dalam Kristen dia Yesus. Artinya sama-sama firman Allah. Cuma dalam Islam itu firman Allahnya tertulis dalam kitab atau buku kitab suci. Sedangkan dalam Kristen itu firman Allahnya hidup dalam bentuk manusia. Dan orang-orang yang menyaksikan manusia ini itulah yang melaporkan atau menuliskan dalam menjadi sebuah kitab atau buku. Dia menulis apa yang dilakukan oleh Yesus semasa dia hidup. Itu yang diyakini oleh umat Kristen. Oke, jadi di situ clear dulu ya. Kenapa nggak pernah nyambung antara pemahaman Al-Quran dengan Alkitab selalu berbeda, karena memang Al-Quran tidak bisa disamakan dengan Alkitab, dia harus disamakan dengan Yesus, karena sama-sama firman Allah. Karena dalam iman Kristen, Yesus itu adalah firman Allah, itu mereka pasti yakin banget. Tapi pasti dalam iman Islam tidak akan setuju, karena memang dalam iman Islam, firman itu adalah perkataan Allah, bukan dia. Jadi pasti nggak ketemu. Jadi kalau mau disamakan ya, Quran itu firman Allah, tapi kalau di Kristen Yesus itu firman Allah, jadi sama-sama firman, tapi yang satunya jadi manusia, yang satu dalam bentuk kitab suci. Terus mengenai kitabnya Kristen, kenapa ada Perjanjian Lama, kenapa ada Perjanjian Baru? Jadi kitab suci Perjanjian Lama itu isinya perjanjian Allah dengan manusia melalui para nabi. Sedangkan kitab suci Perjanjian Baru itu isinya perjanjian Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus. Dengan perkataan lain, kitab suci Perjanjian Lama itu mengisahkan ya bagaimana Allah itu merencanakan dan menyiapkan keselamatan umat manusia dengan perantaraan para nabi. Sementara kitab suci Perjanjian Baru mengisahkan bagaimana Allah itu mengerjakan dan menyelesaikan keselamatan umat manusia dengan perantaraan Yesus Kristus. Itu menurut keyakinan dalam umat Kristen ya. Jadi pasti tidak akan disetujui oleh umat Islam, karena mereka tidak percaya bahwa kitab suci itu perjanjian. Tapi ya mohonlah kita masing-masing saling menghargai keyakinan kita masing-masing. Jangan kita menghujat mereka, mengatakan kamu salah, kamu sesat. Jangan. Pasti kita akan berseteru terus sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Jadi sebaiknya kita saling menghargai saja. Kita punya keyakinan masing-masing. Kita memahami saja, oh ternyata paling dia Tuhannya begitu ya. Oh di agama kami Tuhan kami begini. Oh masing-masing saling menghargai lah. Jadi tidak ada yang saling menyerang atau menghujat, mengatakan kamu salah, kamu sesat. Jangan. Terus pertanyaan yang paling selalu dipertanyakan, kenapa itu Yesus harus mati? Kenapa dia harus mati dalam iman Kristen? Nah ini aku coba tambahkan ya. Di Injil Matius dan Injil Markus itu dia melaporkan bahwa ketika Yesus menubuatkan penderitaan dan kematiannya, jadi memang Yesus sudah menubuatkan penderitaan dan kematiannya. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, karena Petrus ini sama sekali tidak setuju dengan nubuatnya Yesus itu.
ya. Nah, menanggapi tegurannya Petrus, Yesus lalu berpaling dan dia marahi Petrus. Dia bilang, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Perkataan Yesus kepada Petrus ini jelas menegaskan bahwa mengenai penderitaan dan kematian Yesus ada perbedaan antara apa yang dipikirkan Allah dan apa yang dipikirkan manusia. Jadi menurut Yesus, Allah itu sudah merancang penderitaan dan kematiannya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, ya. Itu dalam keyakinan Kristen. Jadi kemudian sedangkan menurut Petrus tidak mungkin Allah itu mau mengorbankan Yesus. Yang Yesus itu kan yang diutus sebagai Mesias. Nah, dalam rancangan Allah, Mesias itu memang harus menderita sengsara dan mati disalibkan. Tetapi kemudian dia tidak hanya mati, tetapi dia kemudian bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu ditulis dalam Injil, ya, Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Sementara dalam rancangan bangsa Israel, Mesias itu akan muncul sebagai makhluk penakluk raja-raja dan bangsa-bangsa, sehingga tidak mungkin dapat dikalahkan. Jadi masuk akal apabila Petrus dan murid-murid lainnya tidak bisa menerima penderitaan dan kematian Yesus sebagai Mesias. Selama mereka masih berpegang teguh, iya, selama mereka masih pegang teguh rancangan mereka sendiri, maksudnya manusia itu dia tidak mau memegang rancangan Allah, maka pasti manusia itu tidak akan pernah dapat memahami rancangan Allah terhadap Mesias. Sebab seperti yang sudah ditegaskan Nabi Yesaya, ya, ini dalam keyakinan Kristen, rancangan Allah itu sangat berbeda dengan rancangan manusia. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Allah dari rancangan manusia. Maka supaya manusia itu dapat menerima penderitaan dan kematian Mesias atau Yesus, sebaiknya manusia itu meninggalkan rancangannya sendiri dan bukan mulai berusaha keras memahami rancangan Allah. Jadi gini, kalau kita sedikit lagi, kalau kita mau memahami konsep Trinitas atau Allah Tritunggal, itu sebenarnya Allah Tritunggal itu sebuah misteri. Misteri itu artinya kita tidak bisa pahami. Kita aja ini otaknya ciptaan Allah. Bagaimana kita bisa memahami semua, mengetahui semua tentang Allah? Kalau kita tahu semua tentang Allah, kita jadi Tuhan dong. Itu aja sih. Jadi seperti tadi, hanya dengan demikian manusia bisa memahami kenapa Yesus harus mati, kenapa dia harus menderita, karena memang sudah dirancang oleh itu keyakinan. Itu memang itu sudah keyakinan dalam iman Kristen. Jadi tolong dihargai saja. Ya, jangan kita katakan mereka sesat, mereka salah, jangan. Tapi kami menghargai juga keyakinan Islam. Kalau mereka mengatakan tidak, Yesus itu, kami juga menghargai. Ya, kami juga setuju, silahkan, tidak apa-apa. Gitu. Ya, terima kasih. Oke. Saya sedikit saja ya. Saya sedikit ingin meluruskan gini ya. Yesus dikatakan firman yang hidup. Tidak ada namanya firman itu oleh Tuhan disampaikan kepada para nabi. Oleh nabi itu disampaikan kepada umatnya. Musa, Taurat itu dari Tuhan, Musa yang menyampaikan. Begitu juga Injil dari Tuhan, Yesus yang menyampaikan. Al-Quran juga firman-Nya Tuhan, Nabi Muhammad penyampainya. Itulah firman itu, tidak ada firman hidup itu. Ya. Nah, itu yang harus diketahui. Kalau firman itu hidup, otomatis menjadi Yesus. Otomatis Yesus tidak mungkin mengatakan segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan. Atau apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, inilah firman gitu loh. Yang Yesus terima ini. Nggak ada firman hidup itu, tapi firman itu perkataan, ajaran yang diterima oleh Nabi disampaikan oleh Nabi. Ya. Terus yang kedua, masalah keselamatan itu sama, ajaran samawi itu sama, keselamatan itu. Kalau dalam Islam, mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi semua para nabi menyelamatkan umatnya harus mentuhankan Allah. Atau kata Yesus Yohanes 17:3 itu. Itulah keselamatan. Jadi kalau ada orang keselamatan itu mentuhankan nabi, utusan, ini tidak ada dalilnya itu. Coba hidup yang kekal itu. Semuanya Yesus mengatakan mengakui Yesus sebagai utusan. Ya, yang terakhir, bahwasanya, ya, kalau nabi ada yang dibunuh, ya wajar. Jangan diklaim menebus dosa. Karena semua para nabi, kata Yesus, beginilah seorang nabi diterima di mana-mana, kecuali tempat tinggalnya.
Yesus diusir mau dibunuh, wajar dia nabi. Nabi Muhammad mau dibunuh sering sampai hijrah ke Madinah. Juga nabi-nabi sebelum Yesus banyak yang dibunuh. Apakah mereka menebus dosa? Ya tidak. Risikonya seorang nabi. Terus bagaimana? Ini terakhir. Ternyata ajaran manusia menebus dosa itu, Tuhan menebus dosanya dengan menjelma jadi manusia. Ini kalau saya baca semua ajaran ini di luar samawi. Tuhan menjelma jadi dewa, dewa menjelma jadi manusia. Nanti dewa ini harus merasakan penderitaan, dia harus mati. Nah, ini ada di ajaran di luar samawi kalau kita teliti, banyak. Tapi kalau ajaran samawi, dosa ditebus dengan berdoa, dengan taubat. Makanya kata Yesus itu, ya Tuhan ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Atau di yang lain, kalau kamu tidak bertobat, kata Yesus, seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan memasuki kerajaan Allah. Jadi taubat ajaran samawi itu bukan menebus dosa dengan nyawa manusia. Gak ada ya. Itu cuma salah paham. Itu ajaran pagan semua kayak gitu. Monggo silakan yang lain. Gantian ya, gantian dulu dong. Kamu tadi 2, saya 2 dulu ya, gantian. Ya, oke. Saya tadi mendengarkan Bro Meme itu mengatakan surat Paulus itu bukan firman Tuhan, hanya diilhami oleh Roh Kudus. Kalau Pak Thomas mengatakan Tritunggal itu tidak bisa dipahami. Iya, misteri. Itu ya, tidak bisa dipahami, artinya misterius gitu. Iya. Begini Bapak ya. Karena kita bukan Tuhan. Ya sebentar Pak. Tritunggal itu memang sulit dipahami karena bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Kamu. Sebentar Bang, dengerin. Iya nanti Mbak bantah, ambil pulpen ditulis. Iya. Ajaran Tuhan yang diberikan kepada Yesus, Yesus berkata, hanya satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Itu jawabannya. Tapi kalau Anda mau mengikuti di luar ajaran Yesus, Tritunggal ini Anda akan mengalami kesulitan dan paling misteri. Tapi kalau Anda mau mengikuti apa pernyataan Yesus di Yohanes 17:3, Anda tidak akan mengalami kesulitan. Dan yang paling fatal adalah Kristen di zaman sekarang ini gak mau berubah, masih mempergunakan kata Allah dengan Allah Tritunggal. Keliru. Tidak ada kata itu di dalam Bible Anda. Anda meminjam di istilah Al-Quran, terus Anda mentritunggalkan. Gak ada, Bang. Tidak ada akar kata. Ada. Allah Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada akar kata. Ada. Injil Matius buka Injil Matius. Makanya jangan bilang tidak ngomong, ada. Bang. Jangan mengatakan tidak ada. Dengerin, gantian dulu habis ini. Tidak ada akar kata Allah di Bible. Bukan Indonesia. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus bilang. Nggak ngerti akar kata. Kamu nggak ngerti Bapa, Putra, Roh Kudus. Kamu nggak mengerti kan? Itu sebentar ya Bang ya. Habis ini Abang bantah lah. Mau TikTokan Bang. Nanti kelar lo urusannya. Boleh. Sama Silakan. Ya tunjukkan kata Allah di original text Bible Anda di mana? Ayo, saya tunggu 60 hari. Allah itu Yesus mengajar kami. Saya nggak nanya Allah, itu. Dengar dulu. Kami Saya ikut ajaran itu. Yesus. Dengar. Yesus mengajar kami memanggil Allah sebagai Bapa. Di mana kritik teks original teks kata Allah di Bible? Jangan dimana? kamu selalu mengatakan tidak. Waduh, Iya, di kamu mana tidak menghargai. ada kata Kamu Allah tidak di Bible? menghargai ajaran Kristen. Kalau kamu bilang tidak. Aduh. Kamu pahami sendiri pemahamanmu, kami juga dengan pemahaman kami. Iya, dengerin makanya. Jangan kamu katakan kamu salah, kamu sesat, kamu tidak begini. Iya, salah. Anda pasti kita akan berdebat kata terus. Allah, Anda menteri itu. Karena konsep Allah sama Allah dalam Kristen dan Islam berbeda. Allah dalam Islam itu zat, dalam Kristen itu roh. Jadi berbeda. Yesus itu bukan di mana kata Allah original teks Bible? Di mana original teks Bible kata Allah? Itu Yesus dagingnya, bukan rohnya. Rohnya hidup. Allah di original teks Bible di mana originalnya? Di mana? Aku tanya. Di mana akar katanya? Kamu ambil kata Allah dari mana? Aku tanya dulu ya. Ente ngambil kata Allah dari mana? Kitab suci itu isinya apa? Ente Firman. ambil kata Allah dari mana? Kitab suci itu isinya dengerin apa? dulu Firman. dong. Ente ambil kitab kata Allah suci dari itu isinya mana? apa? Kitab suci itu isinya apa? Aku tanya. Kitab Ente suci. ambil kata Allah dari mana? Jawab dulu nih. Jawab dulu. Ente ambil kata Allah dari mana? Jawab. Ya, dari mana? Yesus lah, dari Yesus. Di mana saya bisa temukan original teksnya ada kata Allah di mana? Ada.
Di mana? Kamu aja nggak baca. Di mana? Yesus itu orang Yahudi. Di- Dia memanggil saya nggak nanya orang Yesus. Yahudi itu memanggil Allah dulu, Bab. Di Tuhan mana itu Allah. ada kata Allah, Allah, Allah Abraham, Allah di Ishak, Allah Yakub. original text Kamu mau apa? Bible? Di mana? Kamu Mana, mau di nentang mana? lagi. Mulai Jangan kamu kejadian nentang. sampai wahyu. Kamu hargai Cari keyakinannya original orang. teksnya. Kayak Ada hargai kata Allah di keyakinannya mana? orang. Jangan kamu mengatakan itu salah, jangan. Ya salah, memang salah kok. Enggak lah. Kami bilang Benarnya tidak, di terus kamu mau mana? apa? Kalau Allah lu Kalau kami Tritunggal, bilang di tidak, mana kamu mau benarnya? apa? Kalau kami bilang tidak, kamu mau apa? Ya, artinya kamu korban Kamu mau berdebat LAI. terus. Artinya kamu korban dibodohi Nah, oleh LAI, bro. Bukan, Yesus sudah bilang tadi, enyahlah kau iblis. Kamu Itu bahasa memikirkan Indonesia. apa yang- Itu Yesus bahasa sudah bilang, Indonesia. enyahlah kau iblis. Kamu memikirkan apa Hei, yang dipikirkan manusia. itu bahasa Kau tidak bisa Indonesia. memahami pikiran Allah. Ah, inilah korban Kamu tidak LAI. bisa memahami Udah pikiran salah Allah. ngotot Allah pula itu lagi. misteri. Kamu tidak bisa memahami. Udah nggak salah ngotot. Kalau Bukan, salah kamu jangan ngotot, bro. Kamu tidak paham misteri. Kamu tidak paham Oke, di misteri. mana ada akar kata Allah di Kamu Bible, tidak di paham mana? misteri Allah. Kejadian sampai wahyu. Kamu tidak bisa Lu cari, bro. memahami. Kamu Di tidak bisa mana? paham. Udah Kamu ngotot tidak pula, bisa salah pula. Kamu ngotot tidak pula bisa lagi. memahami. Kamu yang tidak bisa memahami. Jangan kamu mengatakan kami salah, kamu sesat. Aduh, kamu Siapa yang menghujat bilang kamu namanya sesat? itu. Siapa yang bilang kamu sesat? Kamu bilang lagi tidak ada. Aduh, Memang itu kan tidak ada. Kalau ada mana? Adalah. Kamu Di mana, baca mana? Injil. Baca Kamu bisa baca Alkitab. original text Bible. Baca Kamu kamu bisa. Alkitab, baca. Bisa baca Jangan kau. kamu mengatakan kami salah, jangan. Kamu bisa baca Gimana sih? nggak? Aku sudah bilang tadi, tolong hargai agama orang lain, keyakinan lain. Jangan kamu menghujat atau mengatakan Siapa yang salah. menghujat? Ini saya edukasi Udahlah. kamu. Dari kata-katamu memang dari tadi tidak ada salah. Memang sesat. tidak Aduh. ada kata Allah di Bible. Orang LAI sendiri mengakui orang tidak ada, dengar. bro. Yakini kamu ini Al-Quranmu. nggak ngerti Jangan yakini apa-apa, keyakinan kami. tapi Jangan kamu kamu membenarkan. yakini. LAI sudah mengakui itu Yakini tidak ada akar keyakinanmu. katanya. Jangan kamu bilang itu tidak ada. Itu LAI sudah salah. mengakui nggak ada. Yakini keyakinanmu. Ini Jangan- orang ini jangan kok yakini benar-benar keyakinan ngeyel kami. ya. Jangan yakini keyakinan kami. LAI sudah Yakini keyakinanmu. mengakui kata Allah di Bible itu Yakini nggak ada. keyakinanmu. Yakini Woi. keyakinanmu. Jangan keyakinan Nah, kamu. dari mana-mana. Ya udah lu Memang. ngomong dulu, Ge. Memang. Lu itu di mute dulu itu si Pren. Memang kamu selalu menentang tidak ada sesat salah. Janganlah, kamu hargai. Kami juga Ya udah, hargai lu ngomong kamu dulu punya nih. keyakinan. Lu ngomong dulu gantian ya. Udah selesai kamu ngomong? Kalau kamu Gantian lagi ya. sekali-sekali menghujat, menghina ya pastilah aku Saya akan tidak akan aku pernah akan menghujat, sanggah. bro. Ini kami orang kalau diskusi itu pakai data. Oke, dengerin baik-baik. Tidak ada kata Allah di original teks Bible kamu. Iya silahkan. Tidak Kalau ada. saya ada karena beda Biblemu dengan Bibleku. Ya di mana coba Memang cari? tidak, Selabes memang tidak ada. Itu diakui itu Preming tidak ada tuh. Tidak ada No. Allah, tapi Tuh, jelasin, kalau Pak. A, L, Iya, A, Allah ada. itu esa. Iya. Ada tulisan Kalau Allah A- itu esa. Terus kamu mau Iya. apa kalau ada tulisan Iya. Allah itu Betul. esa? Kalau Iya. A, L, L, A, H ada di Iya, di kitab mana? kami. Tapi kalau Allah nggak ada. Di mana, Pak? Iya, Preming? makanya nggak ketemu karena Allahmu beda dengan Allahnya orang Pak Kristen. Preming, di Gitu. mana ketemunya Pak Preming? Nggak ketemu, nggak sama, nggak Di bakal mana ketemu sama. akar katanya, Pak? Kamu Quran, Lu kami diam dulu nggak? Yesus. Ngerti lu nggak? Kamu Ya, firman dulu. Allahnya Quran, kami firman Allahnya Yesus. ini Jadi satu. berbeda. Ini Jangan kamu akar samakan kata, Alkitab dengar dengan dulu. Al-Quran. Berbeda Dengar itu dulu, Alkitab dengan dengar dulu. Al-Quran. Akar kata al itu juga itu bukan serapan dari bahasa, bukan akar Saya kata nggak minta dari serapan, bahasa Pak. Arab. Akar katanya itu Bukan di mana? akar kata dari bahasa Arab itu, Pak. Iya, akar katanya mana? Di mana? Enggak, maksud saya gini. Maksud saya. ALLAH itu bukan akar kata dari bahasa Arab. Iya, akar katanya mana di Hebrew Tetapi mana? ALLAH itu serapan. Ih, Bapak saya harus nggak minta bedakan serapan mana dan serapan, apa. mana Saya akar. minta akar katanya di Bible mana? Allahnya Originalnya. berbeda, Allahnya mana? berbeda. Kalau Allah, Allahnya berbeda, Allah SWT ya. dengan Allahnya Kristen. Kalau Mana, Pak? Akar Allah katanya itu, mana, Pak? Akar katanya ya dari Arab, Allah. Iya, Emang Allahnya Bible Anda berbeda. bahasa Arab gitu? Satu dari Yahudi, Hey. satu dari Arab. Bible Anda bahasa Arab gitu? Satu dari Kalau Yahudi, satu dari di- Arab. enggak, Jadi kalau berbeda. di Allahnya tongnya, berbeda. Iya. Kalau Jangan di kamu tongnya, samakan, fonetiknya, berbeda. Bapak, Iya. Salbes, Jangan Saya Bapak mau tanya samakan. Anda berdua ini. Jangan Tolong kalau samakan. saya tanya Jangan pakai akal samakan. sehat. Jangan Apakah samakan. Bible Anda itu berbahasa Arab? Jangan samakan, berbeda. Pak Preming, Bible Anda bahasa Jangan- Arab jangan atau bahasa samakan. Inggris? Jangan. Bible Anda bahasa Jangan. Arab. Jangan kamu samakan kalau ya terjemahannya Allah bahasa Kristen dengan Indonesia. Allah di Islam. Enggak, aslinya Pak. Aslinya Oh, Pak. kalau Bahasa aslinya apa?
Ibrani, Yunani. Ibrani. Oke, apakah di Ibraninya itu ada akar kata Allah, Pak? Ya memang kami akui tidak ada dari akar kata Tidak Allah. ada. Jujur dong dari tadi. Tetapi Biar Tito, biar Tito masih ini dulu sebentar Pak Preming. Preming diam dulu. Kami tidak ditulis. Diam dulu. Yang Diam dulu. Ngomong dong dari A, tadi biar gitu. Thomas ini ketabok congornya bahwa tidak ada udah. Allahmu berbeda dengan Allah orang Kristen. Iya, beda. Udah tidak ada Allah yang SWT. lagi. Allahnya orang Udah ya. Kristen, Bapa, Putra, dan Roh Udah Kudus. diakui tidak Udah, ada. titik. Kenapa? LAI sendiri ya di sana ada Anwar Chen, di sana ada Edwin Jelas di Paskalis Alkitab, sudah Bapa, Putra, dan mengakui Roh itu Kudus. tidak ada akar kata Sudah Allah di jelas. Bible. Sudah jelas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Orang sudah bahasa ajar. Indonesia aja lu, orang lu terjemah. Sudah ajar, Yesus sudah ajar orang berdoa memanggil Aduh. Allah itu Bapa. Itu sudah jelas. Yang ngomong Jadi, lu gak ada dasar biar, lu. biar edukasi kita. Iya. Iya, kita aku edukasi dia. Aku edukasi dia. Yesus Apa ajar. edukasi udah akui salah nggak ada? Yesus ajar orang Kristen Iya. memanggil Iya, Allah tar dulu. itu Bapa, Kita mau luruskan dulu membaptis begini. orang Saya- dalam nama Bapa, supaya Putra, nanti dan jangan Roh perdebatan. Kudus, bukan Aduh. dalam nama Allah SWT. Tidak Aduh. ada, makanya berbeda Aduh. Tuhanmu dengan Oh, Tuhannya Om orang Oso. Kristen. Iya, aduh. Udah masuk serius. Dengar dulu. Berbeda. Supaya kita Sebentar Pak Priming. Jangan Bentar dulu, Pak kamu Priming. mengatakan ajaranmu Gantian salah, ya. jangan. Boleh gantian bicara ya, satu-satu. Memang kita akui ya, Tuhan orang Kristen itu sama Tuhan Islam itu beda bro. Kita akui. Iya, makanya jangan Dengerin kamu dulu bilang kamu salah. gantian. Bedanya Jangan kamu bilang adalah, kamu tidak ada, kamu bedanya salah. adalah, bedanya yang sangat signifikan adalah Tuhannya orang Kristen, Tuhannya Pak Thomas ini adalah jenis kelamin laki-laki. Gitu Itu loh Tuhan kamu menurutmu, itu. menurut kami tidak. Loh, Yesus bukan laki-laki gitu. Ayo ketabok. Dengar, Yesus memanggil Allah, mengajak Yesus itu orang- laki-laki atau bukan? Dengar, memang Yesus laki-laki. Tuhan tetapi mau dia laki-laki itu atau Allah- bukan? Allah itu roh, bukan Oi, Allah itu zat. Yesus itu laki-laki bukan? dengar. Keyakinan orang Kristen itu. Dia nggak aku itu hanya laki-laki. Gimana Keyakinan kamu? orang, kamu hargai dulu keyakinan orang Kristen. Orang Kristen itu Allahnya itu roh, jadi ada di mana-mana. Dia Tubuhnya dia ada Yesus dalam- di mana, bro? Tubuhnya Kalau Yesus di agamamu mana? Allah itu zat, jadi Kalau- berbeda. Tubuhnya Jangan Yesus kamu di mana? Terlebih Jangan kalau samakan Allah itu roh. laki-laki Yesus apa itu perempuan? manusia dagingnya Tidak ada yang jenis disalibkan. kelaminnya Allah itu. Dengar, Yesus Allah itu nggak ada manusia. fisiknya. Yesus manusia Tidak dagingnya. ada jenis Dia kelamin, daging. tidak Tapi punya fisik. kenapa di dalam Al-Quran Dia bukan. dibilang, Udah bukan diam dulu rohnya. Preming, diam jika, dulu. jika dia nggak punya istri, Udah, diam bagaimana dulu, dia jangan punya mengalihkan. anak? Bukan Jadi bukan ini rohnya ya. yang disalibkan, Remy, diam dagingnya yang dulu. disalibkan, rohnya Jadi hidup. saya di Rohnya sini roh Allah. mengatakan Rohnya roh bahwa Allah, jadi Tuhannya orang Kristen itu pernah ada di bumi ya, disunat 8 hari Iya, gitu ya. Terus kemudian Tuhannya orang Kristen itu waktu bayi itu dia disusui sama ibunya. Silakan. 12 tahun Tuhannya sekolah, 33 tahun Tuhannya dimatiin, disiksa di tiang salib. Memang. Kemudian Tuhannya pernah mati 3 hari, dikubur, Memang. bangkit, minta Memang. ikan goreng, naik ke surga Memang. bersama semua fisiknya. Oh iya. Pertanyaan betul. sekarang, apakah Anda tidak percaya Apa kalau masalahmu? Tuhan Anda laki-laki di surga? Apa Percaya atau tidak? masalahmu? Apa masalahmu? Jadi Tuhan Anda di surga Kamu laki-laki ya? bermasalah. Kamu bermasalah kalau Tuhan itu laki-laki. Udah akui dia. Kasihan deh kamu Apakah bermasalah. tubuh Yesus di Bermasalah surga di itu otakmu. adalah Tuhan? Kamu tidak bisa memahami pikiran Allah. Enyahlah kau Apakah iblis. tubuh Yesus di Yesus surga sudah itu bilang, adalah enyahlah kau iblis. Kamu tidak Tuhan? memahami apa yang dipikirkan Allah. Gimana? Apakah Saya tubuh bisa Pak ngomong Preming dulu. dengerin dulu? Saya Apakah ngomong. tubuh Yesus di surga adalah Tuhan? Oke, saya bisa jawab. Ya jawab, silakan. Oke, jadi Silakan. begini. Ya. Waktu Yesus ada di bumi, dia memang jenis kelaminnya laki-laki, ya. Dan ketika di bumi juga pun dia dalam bentuk fonetiknya disebut dia adalah maskulin. Dan ketika dia juga naik ke surga, duduk di tahta, dia juga fonetiknya disebut maskulin. Artinya kata maskulin ini bukan hanya menunjuk kepada secara original teksnya kepada jenisnya, tetapi kekuasaannya. Karena bentuk maskulin dengan feminin itu berbeda. Saya nggak dalam nanya itu pengertian Pak sifat. Preming, Pak Nggak, Preming. supaya kamu cerdas, kamu harus Pertanyaannya paham itu. to the point, Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah tubuh Yesus di surga adalah Tuhan? Waktu dia disebut dulu di tahta, dia maskulin.
Saya bukan itu maskulin, saya tanya, Pak. Dalam bentuk kalimatnya. Saya ulangi ya bahasa Indonesia loh, Pak. Allah itu roh, bukan zat. Apakah tubuh Allah Yesus itu roh, di bukan surga zat. adalah Tuhan? Tetapi Tubuh dengar loh, Pak, dulu. ada tubuhnya, Pak, di surga. Tetapi ketika dia ke surga, tubuh yang seperti sekarang ini tidak lagi dipakai di surga. Tubuhnya kemana, Dia Pak? jadi roh. Dia itu roh, menjadi bukan zat. roh. Tubuh aslinya kemana, Bukan Pak? zat manusia, bukan zat Dia manusia, bukan dia roh. zat lagi, tapi dia Tubuh sudah roh di aslinya surga. kemana, Pak? Tubuh Dia aslinya di bukan mana? zat, dia Enggak. roh. Tubuh emosi dia. Tubuh Kagak. aslinya di Aku mana, cuma Pak? kasih tahu supaya kamu dengar. Emosi dia. Mau menghilangkan tubuhnya Yesus. Supaya Tubuh kamu aslinya dengar. di mana, Allah Pak? itu roh, Branding? bukan zat. Ya, gini. Tubuh aslinya di mana, Pak? Allah itu roh, bukan zat. Tubuh aslinya itu sudah menjadi di dalam 1 Korintus dikatakan dia sudah menjadi tubuh kemuliaan. Tubuh Di mana, Pak? kemuliaan. Di mana? Allah Di itu mana? roh. Di mana menjadi tubuh kemuliaan? Di mana, Pak? Di dalam 1 Korintus. Oke, jadi tubuh kemuliaan itu di surga bisa makan ya, Pak? Loh, kok bisa makan? Emang dia disuruh makan di surga? Di surga ada, Pak, di Lukas 4. Di Lukas Coba 4 baca, ada, baca. saya bacain Coba ya. baca, ya. Saya bacain. Kamu akan duduk semeja dan duduk bersama Tuhanmu makan di kerajaan surga. Salah itu kalimatnya Oke, salah. sebentar. Jangan Beda. jangan. Injilnya berbeda dia, Injilnya berbeda. Waduh, nggak pernah baca Bible ini orang. Kamu yang berbeda, Injilmu tidak sama, maka tidak nyambung. Ini parah. Tidak nyambung. Kami Bapak Saya Putra Roh bacain ya. Kudus. Saya Injilnya bacain. kami Bapak Putra Roh Lukas Kudus. 22 nomor Allah itu 33. roh, Allah itu roh, Lukas bukan zat. 22 nomor 30. Allah itu roh. Bahwa dengerin dulu ya, ini mau Benar, baca Allah data itu ya, Bro. roh, bukan zat ya. Bro, dengerin dulu mau baca Allah data itu ini. roh, bukan zat ya. Lukas 22 Allah nomor itu 30 roh. Kamu mau apa kalau bahwa Allah itu roh? kamu akan makan Allah dan itu minum roh, bukan semeja. Ini orang ini nggak mau diskusi, ini orang ini satu nih. Ini baca Bible loh, Bro. Hargai Bible mau dibaca. Kamu yang nggak baca Bible-ku jadi Ini saya mau baca ini. Thomas, Kamu jangan sanggah. Ini saya mau baca. Kamu yang mengatakan kami salah, sesat, Ya jangan. ini saya mau baca Bible dulu membantah Jangan, bahwa tidak ada Bible-mu makan minum di berbeda, surga. Katanya tidak ada makan minum di surga. Saya mau baca Berbeda datanya. Bible-mu. Lukas 22 nomor 30 Berbeda. bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan Allah itu aku roh, di tidak dalam kerajaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Masih ada makan minum, Bro, di surga, Bro. Terus Dibantah masalahmu lagi. apa? Iya, Masalahmu apa? Injilmu Dibantah lagi. begitu, Injil kami Artinya berbeda. Tuhanmu di surga masih punya fisik. Itu Tuhanmu karena itu Injilmu, Injil kami Nah itu berbeda. Yesus punya fisik kok. Itu Tuhanmu, Nabi Isa, kami bukan Nabi Isa, kami Yesus. Siapa ya? Iya, nggak ngerti ini udah ketabok kemana-mana. Nggak Memang malu kamu yang ketabok, Allah itu roh, kamu bilang zat. Kalau zat itu manusia, Yesus apakah itu roh. Rohnya apakah tubuh Yesus di itu surga Tuhan tubuhnya atau sama dengan bukan? kamu, sama dengan manusia, tubuh jiwa dan Iya, roh. emosi dia. Tubuhnya Pak Reming, mati, rohnya Pak Reming, hidup. Pak Kasihan Reming, ya Allah. saya tidak framing tadi, Bro. Saya bawa data Lukas Dengar, 22 Yesus itu 30 mati, ya. bukan dirinya mati, Lu bukan. diam dulu, lu nggak ngerti Tubuhnya Bible, yang lu. mati, rohnya hidup. Kamu nggak Lu nggak mengerti. ngerti. Diam. Kamu yang diam. Kamu Lukas yang diam. 22 30 Pak framing. Saya nggak framing loh. Data lo saya bawa. Bisa ditanggapi Kita Pak? sucimu jadi gini, palsu kan. begini. Ya. Kalau kamu baca secara original teks, disebut di situ dalam bentuk Apa Pak? Saya bacain ya dulu ya Pak framing ya. Lukas 22 original nomor teksnya 30. disebut strength of primary. Saya bacain dulu Pak. Saya bacain dulu Iya. biar nggak ada gangguan. Udah. Ya. Itu Nah, disebut dengerin dulu of Pak, baru primary. bantah. Dengerin Allah dulu. itu roh, Lukas bukan zat. 22:30 bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku Allah di itu dalam ya. kerajaanku. Gitu loh, makan semeja Pak, duduk gitu loh Pak. Allah itu roh, bukan Iya zat Pak ya. ya. Bagaimana Pak framing itu? Original Dia bukan teksnya coba zat. diangkat Pak. Dia roh. Ya, sebentar dulu apa? Iya. Coba lihat original Jadi teksnya Pak. kalau di dalam original teks itu ditulis eat atau makan, itu adalah strength of primary. Iya, terus? Dalam bentuk kalimat strength of primary itu menunjukkan diangkat sebagai kalimat pendahuluan untuk menjelaskan sebuah gambaran. Enggak, ini terjemahan salah atau benar Pak? Allah itu roh, beda Injilmu. Bukan masalah salah, itu masalah
untuk menjelaskan pemahaman yang lebih gamblang bagaimana tinggal nanti jawab kita Pak, di salah surga. Pak, benar itu Lukas. Tetapi Kita itu pakai data bukan loh, dalam Pak. arti makan seperti yang disebut makan seperti selebes. Iya, betul. Makan Allah itu minum, roh, bukan zat, ya. makan dan seperti minum. makan Allah itu makan roh, bakso, bukan semeja bukan. dengan Allah aku itu makan roh, dan tidak minum nyambung, semeja Pak. pasti nggak nyambung. Allah itu roh, Di bukan dalam zat. Al-Quran selebes juga Nggak yang usah pakai disebut dengan Al-Quran. surga. Nggak usah pakai nyambung. Al-Quran. Quran Ini tidak dulu sama yang katanya dengan tadi kita. Anda membantah Quran tidak bahwa sama. Yesus itu tidak ada yang makan di Bahwa surga. di surga juga kan disebut Tidak ada makan yang di surga. namanya Giliran saya kasih data kenapa Tidak Anda nyambung. namanya Quran dan hubungan Alkitab seks. tidak data nyambung. loh silakan Nggak berdua. nggak bakal. Anda lawan Lukas sekarang berdua. Lawan Lukas Nggak tuh Pak. bakal Silakan ketemu. lawan Jadi Lukas. kalau Al-Quran disebut beda makan dengan di situ, Alkitab. strength of Silakan my lawan Lukas, primary, Pak. Quran itu sama dengan pergantian Yesus. kalimat untuk menjelaskan mengerti bahwa di surga itu ada sebuah keberadaan yang dilakukan Coba- untuk memuaskan. Ya coba Pak framing dulu Tapi baca bukan Lukas makan secara materi. 22:30 Pak. Apakah selebes percaya kalau disebut memuaskan seks di surga Coba itu baca sama dulu seperti Pak, itu? nggak usah di framing. Baca Bukan dulu di Lukas framing. 22:30. Baca aja Pak. Coba dibaca Pak. Saya tanya dulu kalau di surga kamu Nggak itu usah ada tanya disebut, balik, akui dulu. bidadari Tadi melakukan Anda hubungan. Ya, nggak bisa mengatakan kalau di kalau surga ditanya balik, itu nggak tahu tidak dia. ada makan dan minum. Setelah saya kasih datanya, Anda diam gitu loh. Sebaliknya juga. Nggak Gimana bisa itu? dia. Sebaliknya juga saya mau Nggak tanya. tahu dia. Nggak usah dulu ya, akui dulu ini. Surganya Akui Islam dulu. aja. Jadi saya tadi Nggak mengatakan tahu dari dia. awal, Yesus surganya. di surga itu ada tahu fisiknya. Ya, Nggak tahu. lengkap Kalau itu fisiknya tadi naik ke kita udah surga. jawab. Buktinya di surga itu ada makan dan minum. Anda tadi membantahnya. kita sudah Tidak jawab. ada. Dia. Setelah saya kasih data, Anda Tidak berdua tahu nangis dia. gitu loh. Siapa Kenapa nangis? bisa Kami begitu? ketawa. Itu Kenapa tadi bisa begitu Pak Framing? Itu tadi kita sudah jawab, tidak ada tubuh seperti di dunia ini. Saya Betul, tidak makan dan betul. minum apa itu? Allah itu roh, bukan Yang makan dan zat. minum siapa? Allah itu roh, kemuliaan bukan zat. adalah roh. Yang Iya, makan dan bukan minum zat. itu siapa? Allah itu roh, Allah itu roh. Tetapi Yang bukan makan dan zat. minum siapa? Allah Kalau itu kamu roh, angkat bukan di zat. dalam Matius Kamu mau apa kalau Lukas Allah itu 22 roh? tadi itu adalah sebuah gambaran, bahasa metafor. Metafora makan dan Iya. minum gitu semeja, ada itu meja Pak, ada roh, kursi. Allah Ada itu meja, roh. ada kursi, ada makanan, ada minuman. Dia bentuk Bukan kalimat zat. primary untuk menjelaskan mulai keberadaan di lagi sana, melawan Bible. keindahan dan kenikmatan. Bible dilawan. Nah sekarang saya mau tanya Hindari. sama Quran apakah di dilawan. surga nanti Aduh, capek surga diskusi sama orang kayak bisa gitu. memuaskan Aku- seks secara Inilah- Tidak dengan sama. wanita? Inilah yang dimaksud oleh Yakob Sulistio. Lu Tidak ya, silakan, Ustaz. nyambung, bakal tidak Silakan, nyambung. Ustaz. Gantian. Coba jawab dulu. Ya. Coba jawab dulu. Apa sih jawab kamu sendiri dulu. udah kecabok kok jawab Apakah aja. Bakal tidak nyambung. berhubungan seks dengan bidadari Allah di itu surga roh, bukan sama zat, ya. itu seperti hubungan seks di dunia? Apakah titiknya Yesus itu pernah dipakai berhubungan seks? Saya mau nanya Anda berdua ini ya. Apakah titiknya Yesus itu pernah dipakai berhubungan seks? Ayo. Marah dia sih Hen. Mana saya mau nanya dulu berdua nih. Marah dia. Apakah Jangan titiknya marah, Yesus itu jangan galau Henry. pernah dipakai selain Tidak. kencing gitu? Tidak tahu dia. Ini titik loh. Tidak Gimana? tahu dia. Tuhan Anda punya titik loh. Tidak tahu dia. Silakan Ustaz. Silakan Makanya jangan Pak. Iya. macam-macam. Jadi di surga itu, oke. Jadi di surga itu ya sama seperti di dunia, tempatnya aja yang beda. Ya ada makanan. Yesus punya mulut, saya punya mulut. Dia makan nanti di surga. Yesus punya titik, saya punya titik. Dia berfungsi juga. Makanya Yesus memberitakan gambaran surga itu seperti gadis-gadis. Itu bodoh Yesusmu. di antara lima, Yesus kami yang bukan lima itu. pintar, yang lima bodoh. Beda. Sabar, Yesusmu Thomas, berbeda, jangan Yesus. Tunggu dulu potong-potong. Tunggu Thomas. Tidak, Thomas, memang berbeda kamu kok. tidak boleh Beda, potong-potong Yesusnya begitu, berbeda. Thomas. Iya, Pada waktu Yesusnya itu, palsu, kami Yesusnya nanti asli. ada waktu kamu membantah. Ya tunggu dulu Iya, nanti Thomas. habis ini kamu bantah, ya. Habis ini kamu bantah. nah jadi Tunggu dulu. ya. Kamu catat aja. Jadi di dalam Matius 25 1 sampai 3, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gambaran-gambaran wanita juga ada. Karena di dunia dengan di surga sama. Masalah titik, makanan, terus minuman ada kita nikmatin, hanya saja yang beda kenikmatannya ribuan kali lipat lebih enak.
Oke, Ya, masalahmu Yesus apa? makan. Jadi dunia Udah ya. makan, Terus di surga masalahmu makan. apa? Udah Pak Tata. Masalahmu Udah, Pak Tata. apa? Masalahmu Udah, apa? oke. Thomas jawab dulu Thomas. Silakan jawab Thomas. Masalahnya dia apa ini? Masalahnya apa? Thomas, Terus Jadi kenapa? masalahnya itu Terus kenapa? Jawab dulu Thomas. terakhir. Jawab Iya dulu. masalahnya Yesus dengan Dengar. Ada fisik. Yesus dengan Gini, saya sama-sama Gini supaya merasakan nyambung, makan. supaya nyambung. Bagi kamu Allah itu Ya. zat. Zat itu padat cair gas. Ya. Jadi kalau Yesus jadi manusia itu zat. Bagi kami Allah itu roh. Jadi Terus kalau fisik roh Yesus itu mana? dengar dulu. Fisik Oke, Yesus Itu roh. kemana Dengar ini? dulu, dengar. Titiknya Yesus kemana lu buang? Dengar. Bagi kami Allah itu roh. Jadi dia bisa ada di mana-mana. Yang disalib itu dagingnya, tubuhnya, bukan rohnya. Rohnya hidup karena rohnya roh Allah. Jadi disebut Oke, Tuhan. Thomas, udah ya saya Itu keyakinan Kristen. Thomas, Keyakinan saya Islam dulu ya, tidak Thomas. sama. Bro Thomas, saya dulu Bro Thomas ya. Ini kamu tidur Thomas, lu nggak punya Iya, iya. Thomas lu tidur aja nggak punya ilmu lu. Tahta, Tidak ada yang paham. Tahta. Suaramu kurang jelas Tahta. Suaramu kurang jelas. Saya dulu. Tahta, Makanya suaramu kurang jelas Bro. Makanya gini Bagusin- dulu. Jadi Bagusin gini, dulu mic-mu. Tuhan itu menurut Al-Quran. Oh, putus-putus kamu Tahta. Iya, ini saya pakai dalil ya. Jadi Tuhan itu gimana? Ya. Udah. Putus-putus suaramu, Oke. putus-putus. Jangan mengatakan Tuhan itu dat apa. Ya, elah. Udah tar. Gimana ya? Jadi putus-putus tar. Jadi gini Saya- aja saya Saya putus-putus. akan mengajarkan Bible Ya. Udah saya sekarang ya. karena saya yang sekarang paham ya. Bible itu cuma Muslim. Ya, udah saya sekarang, Ya, saya ya. sekarang gini. Habis framing saya, Pak, silakan. ya, boleh. Ya, silakan. Pak Tahta, Bro Tahta, tadi Anda menyebut seperti 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Harus Bapak garis bawahi kata seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Artinya itu jangan Bapak langsung telan secara letterlet. Kalau disebut nanti di surga itu seperti 5 wanita bijaksana, 5 wanita bodoh. Salah Pak. Jadi jangan kamu anggap itu pengertiannya letterlet begitu. Itu bahasa metafor. Jadi kalau Bapak sebut itu adalah di surga ada laki-laki dan perempuan karena berdasarkan ayat itu, maka Bapak saya katakan dalam kajian kontekstual Bapak itu salah gitu loh Pak ya. Silakan Selebes. Gantian ya. Yang jelas begini ya teman-teman ya. Oke, Di saya Baik- dulu. Ya silakan Ustaz. Silakan Ustaz, Tata gantian. Ustaz Tata dulu. Ya, ini suaranya akan ada. Enggak anu ya. Jadi gini. Nggak Baik usah pakai headset Islam kali, atau nggak usah dalam pakai headset. Bible, masalah surga itu. Ya, Nah, saya udah pakai headset saya. Putus-putus. Udah pakai Ustaz. headset. Oke. Jadi gini, masalah ketuhanan, masalah surga, ya semua para. Aduh, ini sinyalku, ini sinyal dulu. Iya, Saya turun Ustaz. dulu. Iya turun dulu. Saya selesaiin ya. Begini ya teman-teman ya, dengerin baik-baik. Kalau makanya biar paham. Kami kalau Muslim diskusi itu selalu pakai data di Bible. Tidak pernah ditambah, tidak pernah dikurangi. Yesus naik ke surga bersama semua fisiknya. Buktinya apa? Kuburan kosong. Maria Magdalena datang. Dia bertanya kepada malaikat, Tuhanku diambil orang. Artinya kuburan kosong udah bangkit. Makan ikan goreng, yang makan itu congor mulut. Terangkat ke surga dulu di sebelah kanan Bapa. Artinya terangkat semua sama fisiknya yang pernah dipakai di bumi. Ada tititnya. Satu, fakta. Artinya Tuhan Anda itu bukan roh, ada fisik. Satu, laki-laki itu. Jangan dibuang laki-lakinya. Dua, isi surga itu sebagaimana kata Yesus di Matius 21:31. Apa katanya? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Jadi perempuan sundal sudah menunggu Anda di surga. Mau diapakan itu perempuan sundal? Memang sakit ini bro. Makanya baca Bible dong. Kedua, ketiga, di sana itu ada juga perang naga. Jadi kalau Anda mati pakai jas sama safety purse gitu ya, supaya baju anti peluru sama helm, supaya nanti tidak kena peluru nyasar. Ada perang di sana. Jadi perang naga, ada penyembahan,
Ada makan dan minum semeja dengan Yesus. Yang makan dan minum itu pakai mulut, artinya ada fisiknya Yesus di surga. Belum pernah berganti menjadi jenis kelamin perempuan. Dia Tuhan Anda masih laki-laki, makan dan minum. Buktinya apa? Beribu-ribu orang Kristen bermimpi ketemu laki-laki Yesus. Gitu loh. Apa buktinya? Wahyu 19 nomor 6. Bantah lagi nih Yohanes nih. Yohanes berkata, dia melihat langsung Tuhanmu itu. Apa yang dia lihat? Di jubahnya tertulis Raja segala raja. Di pahanya tertulis Raja segala raja. Artinya Tuhanmu punya paha, ada tulisan di pahanya. Kalau zaman modern disebut tato. Gitu loh. Jadi jangan dihilangkan tubuh keaslian Yesus. Siapapun manusia di sini menghilangkan tubuh asli Yesus, dia pengkhianat Yesus. Dia mengingkari anaknya Bunda Maria kalau dia punya fisik di surga. Selesai. Ya, saya sedikit ya. Oh ya, enak ini. Jadi gini, surga itu tempat kenikmatan, kesenangan sebagai balasan amal-amal kebaikan yang melakukan perintah Tuhan di dunia. Jadi tetap ada fisik sama, ada mulut, makan, semuanya ada. Yang beda cuma apa? Umur. Tidak ada orang jelek di surga itu. Umurnya sama semua. Masa kenikmatan sama. Ya, ada mulut, ya ada semuanya lah. Dan itu dinikmatin. Bukan berarti di sana perang dengan naga seperti malaikat yang apa? Cuma berdoa, memuji. Bukan itu. Surga itu tempat balasan. Masalahmu sama dengan neraka. apa? Kalau memang benar masalahmu apa? Ya gak ada masalah, diam dulu, Jadi, gak ada masalah. saya dengan Yesus sama nanti menikmati kesenangan. Oke, sekarang Thomas. Ya Thomas, coba gimana? bantah argumentasi saya pakai data. Kalau ngomong jangan asal imani saja, pakai data Bible pakai. Bantah itu Wahyu 19:6, bantah itu Matius 21:31, bantah itu, bantah Lukas 22:33, bantah itu pakai data. Udah Jangan diam imani dulu, saja. dia biarin dulu Thomas, kasih dulu Iya, Thomas. orang nggak punya ilmu kok nggak ngerti Bible. Bisa, ayo silakan Thomas. Ayo pakai Bible. Jangan asbun aja, pakai data. Pakai data. Jangan-jangan lu nggak punya Bible. Oh, Thomas lagi skip. Jadi begini, kepada saudara Andi sama Tahta, Ustadz Tahta ya. Kalian tadi memberikan sebuah argumen itu semua berdasarkan Alkitab, yang mana kalian tidak paham original teksnya. Nah, ini yang saya kadang-kadang jadi malu sama kalian. Saya minta supaya kita punya ilmu, kalian coba angkat dari Al-Quran kalian data-data yang berkaitan dengan jika di surga kalian itu menunjuk kepada ke arah ada fisik, ada seperti materi, ada seperti yang kalian bilang di sana itu makan seperti makan-makan di bumi ini. Itu yang harus kalian kaji, biar saya coba nanti counter berdasarkan ayat-ayat kami. Gitu loh. Oke Pak Preming, coba bahasa original teksnya Lukas 22:33 Pak. Silakan Pak, original teksnya Pak. Lukas 22:30. Makan dan minum Pak. Apa LAI salah atau Anda yang keliru nih? Saya beri tugas kepada Anda. Kalau Anda bisa menemukan original teksnya berbeda dengan terjemahannya, saya acungi jempol kepada Anda. Saya akan telepon Anwar Chen bahwa Anda salah terjemah di Lukas 22:30. Mari kita cek Itu kan tadi saya udah bilang strength in primary, asset intense. Jadi itu dibuat jadi itu bahasa Inggris Pak, itu bahasa Inggris. Enggak, dengar dulu. Kalau di dalam mengkaji original teks kami itu hermeneutiknya itu harus punya disiplin, Andi. Nggak boleh asal-asalan. Apa itu Jangan Pak? kamu baca menurut apa yang kamu mau di situ. Loh, Gitu saya loh. baca apa adanya kok Pak. Nah, Nggak bisa- Terserah dia Kalau- Pak, terserah dia. Dia mau itu Kalau yang terserah kamu dia. sebut Lukas 22 ayat 30 itu hanya mengangkat sebuah kalimat untuk menjelaskan ada sebuah kenikmatan. Kalau disebut tahta tadi, saya setuju. Di surga itu memang ada kenikmatan. Tetapi kenikmatan itu tidak dibuat, dibentuk dalam bentuk fisik atau materi. Kenikmatan Pak itu Premi, adalah jangan sebuah dipremi lah. kenikmatan yang ada secara spiritual. Pak Premi, Allah itu roh, bukan benar. zat. LAI ini, LAI salah apa
Original bener. LAI salah apa Itu original tesnya? translate-nya. Enggak, LAI salah gitu. LAI Itu salah. terjemahannya. Makanya kan saya bilang sama kamu tadi, kalau original teksnya Ya, secara bahasa Yunani, ya nggak seperti itu. LAI salah atau tidak, Pak? Bukan, nggak salah. Kalau nggak salah berarti ada makan dan minum. Bukan masalah makan secara gambaran. Tertulis konkret begitu materi. gimana? Pikirannya Ini? manusia bukan pikiran Allah, jadi berbeda. Saya baca lagi ya. Iya. Saya baca lagi nih. Ini data Anda loh. Kenapa sih dibenci data Anda sendiri? Karena Kenapa? itu pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Saya baca lagi ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Makan dan minum semeja, Pak. Kamu tidak bisa pahami apa yang dipikirkan Allah. Ya, Dengar. coba kamu terangkan apa maksudnya itu. Kamu bisa baca nggak originalnya? Kamu Sekarang, tidak bisa kalau pahami kamu apa yang bilang dipikirkan seperti Allah. itu, apakah itu logika dari agama kamu juga? Ya, Kenapa Al-Quran lu bawa-bawa juga? agama saya Bahwa kalau di kamu surga tersudutkan? kamu itu ada Kenapa? gereja begitu. Bukan tersudutkan, masalahmu apa? Ya masalahmu adalah karena kamu menuhankan manusia, itu masalahnya. Masalahmu apa terus? Masalahmu apa? Karena Kalau kamu kami menuhankan menuhankan manusia, kalau nggak kami Tuhannya mengakui. manusia, masalahmu apa? Ya Ini udah, Sandi. berarti Anda yang bermasalah. Enggak, Ya ini kamu sih terus Anda. masalahmu apa kalau Tuhan? Ya iya, kalau Kamu sudah yang akui bermasalah, tadi. Andi. Kalau kamu sudah mengakui menuhankan manusia, ya sudah. Tar dulu. Ya sudah, terus Ya kamu sudah. jangan bilang kamu Ya, jangan pasrah mengatakan udah. orang salah, orang-orang Ya udah. sesat. Jangan. Jadi Tuhanmu manusia ya. Thomas, Jadi begini, Tuhanmu Andi, manusia ya. Andi, begini, Iya, Andi. Tuanku manusia, Ya, masalahmu Kalau apa? Pak kamu Preming, bilang, Pak Thomas sudah Masalahmu sebentar. apa? Pak Terus Thomas masalahmu sudah apa? mengakui Tuhannya manusia, Pak. Udah diakui, Pak. Selesai. Yes, Tuhannya manusia. Masalahmu apa? Hai. Iya, karena pikiranku pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Kamu Iya, kan terserah iblis. lu. Tuhanmu manusia udah. Kamu yang apa yang dipikirkan iblis kamu? Ajaran pagan, dewa. Padahal di Bible tertulis Allah bukan manusia. Jadi kalau Tuhannya Kristen sama dengan ajaran pagan, dewa Terserah kamu. Masalahmu apa kalau Kalau Tuhan Tuhan kamu? Justru kalau saya Masalahmu mengatakan apa? ajaran Di- Al-Quran Masalahmu yang apa? mengajarkan pagan. Bilangan Dengar masalahmu apa? Bilangan Kenapa saya 23 nomor sebutkan ajaran 19. Masalahmu apa kalau kami Ya. menyembah dewa? Bilangan nomor 23 Dengar. ayat 19. Masalahmu apa kalau Allah kami menyembah bukanlah dewa-dewa? manusia. Ya. Di bilangan 23:19 tertulis Masalahmu Allah apa bukan kalau kami manusia. sembah manusia? Masalahmu Allah apa? bukan manusia, tapi Thomas menuhankan manusia, artinya Terus melawan masalah Bible. terus masalahmu apa? Ya masalah kamu lah menuhankan manusia. Terus kenapa mau pusing? Kami nggak pusing, kamu yang pusing, kasihan banget. Kasihan loh. dia nih anak. Kamu Gak ada yang ilmunya kasihan diskusi. memusingkan Injil. Kami nggak pusing kok. Titiknya Yesus itu Tuhan juga ya, Bro. Tahta. Terus masalahmu apa? Tahta. Justru saya mengatakan Nabimu bahwa disunat tidak? Islam Masalahmu apa itu kalau nabimu tidak disunat? agama pagan. Kenapa Islam agama pagan? Karena kalian memprioritaskan surganya dan Tuhannya itu zat dan materi. Betul. Sementara filosofi Betul. pagan itu kan adalah mengacu kepada hal-hal materi yang bisa dimakan, diminum dan sebagainya. Buktinya Tuhannya Jadi, Tuhanmu iblis, itu dia, materi, Tuhannya Bro. iblis. Tuhanmu itu materi makhluk. Oh, Tuhannya Tuhanmu iya, iblis, materi dia. makhluk. tidak materi. Tuhannya iblis. Yesus itu materi, Bro. Di surga tidak materi dia. Kenyahlah kau iblis. Di surga dia bukan materi. saya dulu. Ya, lanjut Ustaz. Biar saya ajarin pakai Bible. Yang paham Bible itu adalah Islam. Saya jelaskan ini ya. Jadi Apa? masalah Tidak ketuhanan. sama Tuhanmu dengan Saya nanya ke Tuhanku. Nabi Muhammad. Iya, makanya jelasin, jangan takut. Saya terangkan pakai Bible. Bahkan kalian ini hanya bertanya saja, apapun itu akan saya jawab pakai Quran dan Bible itu. Coba nanya apa, silakan. Tentang akidah lah, silakan. Oke, saya mau tanya seperti contohnya. Tadi kalau kalian di surga memuaskan seks dengan bidadari, apakah itu Tidak bersifat ada kata roh seks atau di fisik? Al-Quran. Tidak ada kata seks di Al-Quran. Hah? Tidak ada kata seks di Al-Quran. Apakah Jangan itu bersifat nambah-nambah. roh atau bersifat materi? Jangan nambah-nambah, dicabut dulu. Tidak ada kata Tuhan seks di itu Al-Quran. roh, bukan zat. Tahta, apakah itu Kalau bersifat Tuhanmu roh atau roh, materi? tapi kenapa ada Oke, fisiknya? Tadi kau udah akui kok Diam Tuhanmu dulu, manusia. Andri, diam dulu, Kan Andri. Tuhan itu maha kuasa, bodoh. Kamu udah akui tadi Tuhanmu Diam manusia dulu, kok roh. Andri. Kan dia Diam maha dulu. kuasa, dia mau jadi manusia terserah dia. Apa yang dia kuasai Tuhanmu?
Waktu Terus umur setahun. masalahmu apa Dia kalau dia bisa maha kuasa? menghentikan danau ribut. Thomas, Masalahmu apa kalau dia maha kuasa? Apa yang Dengar. dia kuasai Tuhanmu waktu umur Dengar, sehari? masalahmu yang apa kalau dikuasai? kalau Waktu dia manusia, dia masalahmu sehari kan apa? di Al-Quran Ya lu yang disebut dia bermasalah bisa berbicara. menuhankan manusia yang punya titik. Terus kenapa Hendy, kamu mau masalah. pusing? Kenapa kau yang pusing? Karena kamu Hendy. udah menangis. Waktu dia seumur setahun kan Al-Quran bilang dia Kasihan bisa berbicara. Tidak pernah membicarakan Tuhanmu di Al-Quran, nggak ada. Terus udah Kasihan gitu, banget dia. Masalahnya apa Nggak kalau ada. kami Tuhan Nggak ada manusia? kisah Tuhanmu di Al-Quran, dia nggak bisa ada. membuat Terus burung masalahmu dari tanah apa? liat. Itu urusan kami. Urusanmu apa? Silakan mau nanya apa? Dia bisa membuat burung dari saya tanah kalau liat. Kristen ya. Hendy. Pak Benny. Saya kalau dengan Kristen itu percuma. Nggak ilmu gitu. Terus kalau- Datanya sendiri Kalau di Yesus ini bisa dilawan gitu menghidupkan loh. orang mati, Hendy. Kita bawa data di Bible, kamu nggak Terus- bawa data satu pun tuh. Dia menjadikan 5 Kami roti, tadi 2 ikan. diskusi di Pikiranmu sini. berbeda. Kami bawa Pikiranmu data berbeda. Bible, kamu nggak pernah bawa Dia data loh. bangkit dari antara orang mati. Pikiranmu pikiran iblis jadi berbeda. Terus Yesus menghentikan danau yang bergelora, Hendy, yang penuh dengan badai, Hendy. Oke, saya jawab. Alam dia kuasai. Oke. Jadi artinya Yesus kami itu Tuhan berkuasa. Iya. Waktu umur sehari apa dia kuasai, Pak? Waktu dia umur Tapi sehari. dia kan berbicara. dia Masalahmu berbicara. apa? Apakah Tuhanmu menguasai itu? Apakah Tuhanmu waktu umur sehari menguasai tete ibunya atau tidak? Waktu dia umur sehari dia bisa suruh malaikat memanggil gembala-gembala menyembah dia. Apakah dia bisa Betul. mencari makanan sendiri? Hendy, Masalahmu waktu apa? umur sehari Iya. Yesus dia suruh malaikat menyuruh ke gembala-gembala datang menyembah dia. Datanya mana? Datanya mana? Baca dong di Lukas Di mana? pasal 2 ayat Di yang mana? ke-7. Baca. Baca Terus Lukas. masalahmu apa? Baca. Thomas, coba baca biar Baca. pintar itu si Hendy. Baca dulu. Lukas Baca. pasal 2 ayat 7. Baca. Di mana Oke. Yesus? Di mana? Mana? Baca. Apa hanya Nabi Yesus? Apa hanya Nabi Yesus yang disembah? Ada nggak Nabi yang lain disembah? Coba saya nanya. Ya. Tidak ada. Kenapa? Kristen paham Bibli ada. Apakah Yang hanya disembah Yesus itu yang disembah? Yesus. Yesus itu yang disembah karena dia banyak yang Tuhan. menyembah Yesus. Woi, baca Orang mana? Majus menyembah Yesus. Mana datanya? Ya. Apakah ada Nabi lain? Orang Orang- Majus orang- menyembah orang Yesus. gembala-gembala Kasihan menyembah banget Yesus. dong. Oke. Ya. Jadi umur sehari udah Maria disembah juga ya. menyembah Yesus. Oke. Jadi umur Yesus sehari itu dia maha Tuhan. kuasa Dia ya. disembah. Terus Saya tanya, apakah Tuhanmu waktu umur sehari sudah bisa mencari makanan sendiri? Jawab. dia suruh Terus malaikat- masalahmu apa suruh kalau dia jadi malaikat, manusia? Hendy, supaya malaikat datang memanggil Saya tanya. para gembala menyembah dia. Apakah Tuhanmu kalau maha kuasa, apakah dia sudah bisa mencari makanan sendiri waktu dia umur sehari? Kan dia jadi Kan manusia, mencipta langit dan Oon. bumi. Dia jadi manusia, Oon. Waktu umur sehari apakah sudah bisa berkuasa? Udah. Apa Dia udah yang dia jadi kuasai? manusia, Oon. Dia Apa yang dia suruh kuasai? malaikat memanggil para gembala menyembah dia. Oke. Apakah dia menguasai tete ibunya? Pastilah. Kan dia Tuhan Terus yang masalahmu maha apa? kuasa. Tanpa menetek dia enggak mati. Masalahmu apa kalau dia menetek? Kok Tuhan menetek? Katanya maha kuasa. Iya kan masalahmu apa kalau dia menetek? Katanya maha kuasa. Masalahmu apa? Terus masalahmu apa? Jadi dia belum bisa cari makanan sendiri ya? Gitu Hendy. Iya terus masalahmu apa kalau dia bisa menetek? Dia bisa Umur setahun disembah. lahir di kandang Masalahmu apa domba, kalau dia disembah? suruh Masalahmu malaikat apa? datang menyembah dia. Lukas Apakah 2 ibunya ayat pernah 8. menyembah anaknya? Masalahmu apa kalau dia Maria disembah? menyembah Yesus karena ketika malaikat berkata, sungguh aku ini adalah hamba. Apakah Tuhan." ibunya pernah menyembah Di anaknya? dalam Lukas Pastilah dia 1 disembah. ayat Di mana? 38, Di mana datanya, Bro? Maria Yesus disembah. menyembah. Apakah Yesus Bunda adalah Maria? Yesus Tuhan. disembah. Apakah Bunda Maria pernah menyembah anaknya? Oh iya, waktu Pernah dia dong. disembah. Di mana datanya? Kita Di belajar apa yang Alkitabku bukan di tertulis. Apakah Bunda Maria pernah menyembah Kita anaknya? tertulis. Pernah. Kita Terus Di tertulis. mana tertulis? di Alkitabku Oke. bukan di Quran. Baca di mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Oke. Ada. Di mana? Terserah gue. Terserah Oke. gue mau nyembah. Terserah gue. Saya mau Ayo. tanya dulu Andi.
apakah Muhammad Di selama mana kawin dengan datanya Bunda Khadijah? Maria menyembah Yesus? Memang Yesus Tunggu. disembah kok. Yesus Di disembah. mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Memang Keluaran Yesus 20, disembah oke. kok. Di Terus mana dalam apa datanya kalau Yesus Bunda disembah? Maria menyembah Yesus? Di Masalahmu mana? apa Mau kalau Yesus dijawab. disembah? Ya, jawab. Masalahmu apa Tunggu mau kalau Yesus dijawab. disembah? Sabar dulu. Jawab. Sabar dulu framing. Jawab. Oke. Jawab. Oke, dia jawab. Dalam Lukas 25 ayat 52 ketika Baca. Yesus terangkat, mereka menyembah yang ada di situ menyembah dia semua. Betul. Sekarang saya mau tanya, Di apakah mana Muhammad datanya Bunda Sabar. Maria menyembah Yesus? Di mana? Memang Yesus disembah kok. Oke, Lukas Di 25 mana ayat saya 52. minta Bunda Maria menyembah Yesus? Di Masalahmu mana? apa kalau Oke. Yesus disembah? Masalahmu apa? Ya datanya Sabar. mana Bunda Sabar, Maria sabar menyembah dulu. Yesus? Cari Oke. sendiri di Alkitabmu beda Tunggu, dengan Udah cari sendiri. tunggu. Kita satu-satu. Oke, jadi di begini Al-Qur'anmu Handi. cari sendiri. Sabar ya, coba kita Kasih yang contoh. nanti kita akan bahas Di sesudah mana kita. datanya Tunggu, Bunda Handi. Maria menyembah Cari di Yesus? Al-Qur'anmu, cari di Al-Qur'an. Aduh, coba yang kalau nggak perlu dijawab Ya kalau jangan kamu nggak dijawab sanggup turun aja satu-satu. kau Bil, turun aja kalau nggak bisa jawab. Oke, Turun. sabar Turun. satu-satu. Kalau yang kamu nggak bisa turun, jawab, karena turun. kamu nggak bisa Sabar. memikirkan pikiran Allah. Di Kamu mana turun. datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Di mana datanya? Andi, kamu Di sudah tua Alkitab tapi bukan di Al-Qur'an. aduh, Oh, sabar nggak usah dijawab. 44 Handi, Lukas Di mana, 1 di mana? 44. Lukas 1 ayat 44 dan Oke, 45. sebentar saya bacain. Oke, sekarang abis Sebentar. ini kita Di bahas mana tentang Yesus. datanya? Lukas 1:44. Ntar dulu. Andi, Lukas kamu sudah 1:44. tua. Saya baca Cobalah. dulu. Saya baca Coba dulu dulu. 44-nya. Oke, abis ini kita Sebentar. bahas apakah Muhammad Sebab makan sesungguhnya babi ya. Lukas 1:44 kan ya Pak ya? Oke, abis ini kita bahas Sebentar apakah dulu, diam Muhammad dulu. makan babi atau tidak. Diam Oke, kau kita dulu. bahas. Diam kau dulu. Kau nggak Iya. punya ilmu Bil. Iya, kita kan bahas apakah Muhammad makan babi Lu atau diam tidak. dulu. Babi aja lu. Lu diam Iya, dulu. kita kan bahas itu. Kalau Sabar, kau. berapa Pak Framing? Yang benar. Pak Framing tadi berapa? Lukas pasal 1 Nomor berapa? 44 Oke. sampai Lukas 1 sampai berapa? 45. Oke, itu saya baca ya. Hmm. Itu tadi pertanyaannya di mana Bunda Maria menyembah Yesus ya? Oke. 44-nya. Sebab Silakan baca. sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dia katakan di hadapannya dari Tuhan akan terlaksana. Mana Bunda Maria menyembah? Di sini mana? Sudah Tuhan melonjak itu Dari- Yesus. Mana dasarnya menyembah? Yohanes. Itu. Mana? Jadi waktu di dalam Jadi kelahirannya kandungan dari Yohanes Tuhan. melonjak menyembah Yesus. Mana? Itu udah Mana? kamu baca itu. Mana? Itu kan Tuhan. Mana datanya Bunda Maria Dalam menyembah Tuhan? kandungan, Yesus. dalam kandungan Maria. Mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Udah kamu Mana? baca, jangan pura-pura dong. Saya baca lagi. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Anak lo ya, bukan Tuhan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan, Nah, nih, itu siapa akan yang dari terlaksana. Tuhan? Itu siapa yang dari Tuhan? Itu bicara dengan siapa dia? Di dalam rahim itu bro. Enggak, kamu baca dulu. Ya. Itu bicara sama siapa dia? Saya ulang ya, dan berbahagialah ia Enggak, yang telah kamu udah percaya, baca. sebab Itu apa bicara yang yang dikatakan ngomong kepadanya dari Tuhan. Iya, yang bicara itu siapa? Apakah di situ ada tertulis Bunda Maria menyembah Yesus? Baca dulu dari atas yang bicara itu siapa? Saya baca lagi. Dari atas Tidak, baca. di sini tidak ada namanya Bunda Maria. Di sini Baca dari tidak ada atas. kata menyembah. Meleset itu cari lagi Malah ayat. eset jauh banget. Oke, dengar dulu ya. Ketika Yesus mau naik ke detik-detik terakhir dalam Saya kisah bukan Lukas. naik. Bukan itu topiknya. Andi, Di Andi, mana Andi. datanya Bunda Maria Andi. menyembah Yesus? Handi, coba pakai etika Di sedikit dulu mana kamu. datanya Bunda Hei. Maria menyembah Yesus? Kamu gak ada etika Dari sekali ayat kamu. 30. Di mana datanya Bunda Diam Maria dulu. menyembah Yesus? Woi, kamu sudah tua tapi gak ada Di otak. mana Sabar. datanya Bunda Maria Diam dulu. menyembah Yesus? Baca dulu dari ayat 39. Hendy. Di mana 39. datanya Aduh. Bunda Maria menyembah Yesus? Lukas pasal 1. Baca dulu itu. Sudah dibaca, tidak ada kata menyembah, tidak ada kata Yang di Bunda Maria. rahim Elizabeth
Elizabeth ketika Maria dibawa-bawa. datang Saya minta Bunda Maria menyembah Yesus, sebentar bukan Elizabeth. kepada Yesus. Di mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Berbahagialah aku karena aku datang oleh Ibu Tuhanku. Baca itu. Di mana datanya Bunda Maria menyembah Yesus? Mana? Hadi, Abu, ini Hadi ini cuma bisa bertanya, nggak Kamu pintar-pintarnya. diam dulu. Di mana datanya Bunda Maria menyembah Siapakah Yesus? aku karena aku telah didatangi Kalau kamu nggak punya ilmu, Bil, kamu kabur aja di situ. Oleh Ibu Tuhan. Bible yang benar nanti, Billy. Nanti tak ajarin Bible yang benar kamu. Iya. Tata, kamu diam dulu. Di Sekarang saya mana tanya. datanya Bunda Maria Sudah menyembah dijawab. Yesus? Sudah Tidak dijawab. ada data, tidak ada tertulis kok. Tidak ada. Sudah dijawab. Tidak ada. Tidak Sudah ada dijawab. data. Sudah Di dijawab. Bible, kalau Bunda Maria pernah menyembah anaknya, tidak ada data. Sudah dijawab, sudah dijawab. Tidak ada data di Bible kalau Bunda Sudah Maria pernah dijawab. menyembah anaknya, tidak ada. Nggak perlu. Tidak ada data itu. Oke. Cabut omongan Anda berdua. Cabut dulu. Kalau baru kamu kita disembah cabut. ada, Daud disembah ada. Oke, Kalau jadi Yesus begini. menyembah ada. Makanya Kalau Yesus datanya Yesus menyembah ada. 38 di ayat Tapi Framing, dalam bisa nggak saya baca bicara dulu, lagi. Framing? Framing, Ayat bisa nggak saya 38. bicara? Nggak bisa lu Framing, bicara baca, kalau lu nggak baca, jawab. Saya nggak kasih Bisa tahu lu tidak bicara. saya bicara dulu Saya sama nggak teman kasih sister? kamu bicara di Oke. sini. Kalau Bicara kamu nggak dulu, jawab, Hadi. Diam dulu. Oke, diturunkan dulu si bibir lebar ini. iya kamu yang Turunkan si bibir lebar turun. ini. Kamu yang turun. Nggak Kamu bisa ada dialog ilmu. dia ini. Si Abu Habib. Tenang. Aneh mau ngomong Abu Habib sedikit. nanti Iya, bicara. silakan. Abu Habib. Saya mau ngomong dikit. bicara. Jadi gini guys, kalau kalian diminta dalil, bentar. Kalau kalian diminta dalil, ya tunjukkan yang tertulis sesuai apa yang diminta. Makanya Jangan berasumsi diam, dengkul, mainan Oneng. terus ditafsir sendiri. Makanya diam Silakan, dulu. monggo dilanjut. Sudah dibilang diam, Ya, kalian ini silakan. memang Kami diam ya. oke. Bilang Apa? Bagus. Kita baca dalam satu perikop Lukas 24. Baca. Oke, baca. Monggo dilanjut Bang Andi. langsung inti. Baca. Oke, baca. Lu kok saya suruh baca, kamu sok baca dong. Oke, ya. Di Baca. sini ya. Di sini berbicara tentang kenaikan Yesus. Tungtar, aku ganti dulu ini. Terserah lu. Orang pertanyaannya apa dijawab kenaikan. Oke, iya kan Yesus waktu dia naik. Di sini waktu Yesus naik Yesus membawa mereka keluar kota. Ketika sampai di Betania, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sementara ia memberkati mereka, terangkat dan naik ke surga. Mereka menyembah dia lalu kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita. Oke, kata mereka ini merujuk kepada siapa? Ini masih dalam konteks 24, Lukas 24 ayat 52. Ya, di sini waktu Yesus naik ke surga, ibu Yesus ada tidak teman-teman? Oke. Ada. Betul, ada ibu Yesus di situ. Dan tidak dikatakan di sini kalau tidak ada pun orang yang menyembah dia, semua menyembah dia di sini. Karena dikatakan mereka menyembah dia di dalam Lukas 24 ayat 52. Kita sudah selesai pertanyaannya Nggak ada ini. itu. Selamat Nggak ada. atas kebenaran. Nggak ada, tidak pernah Bunda Maria. Oke. Tidak ada namanya Bunda Maria di situ menyembah Yesus. Oke, Tidak ada. terserah kamu. Larang aja Terserah kamu. kamu. Terserah Tidak kamu. Jawab Hendy. Terserah Tadi kamu. Pak Framing mengatakan Kita Bunda mau Maria menjadi itu ketawa. menyembah Yesus. Terserah Tidak kamu. ada datanya di Bible itu Bunda Maria menyembah Yesus. Tidak ada. Terserah kamu di situ Memang ada tidak Maria ada. situ. Terserah Tidak kamu. Oke. ada. Selama Apa ini, Yesus Adi? hidup di dunia, ya, mulai dari umur sehari, yang Di- terjadi adalah Bunda Maria itu mengurusi anaknya sampai dia bisa mandiri jalan. Oke, sekarang kita bahas yang selama lain. dia menjadi bayi, Aduh. Yesus tidak pernah Bisa disembah oleh ibunya. Ganti Satu. yang lain dulu ini Handi. Ini Umur dia kalau 12 dapat ini. tahun, Yesus itu diantar sama ibu dan bapak tirinya pergi ke sinagog. Tidak ada yang menyembah. Bapak Masuk tiri ke di mana? sinagog, Bapak Yesus tiri itu tidak di pernah mana? disembah. Gitu ya. Bapak Kamu tiri di diam mana? dulu. Kenapa diam kamu dulu. bilang bapak tiri? Yesus itu bapak tiri dari mana? Jadi Yusuf bapak biologis gitu. Iya, bukan bapak biologis, bukan bapak tiri. Kau tahu nggak paham Terus dengan bapak bapak apa kalau tiri? bukan bapak tiri? Tunggu, tiri itu apanya maksudnya dengan tiri? Karena tidak ada hubungan biologis Bunda Maria dengan Yusuf. Jadi bapak tiri dong. Iya, nggak bisa disebut bapak tiri. Bapak Terus tiri bapak apa itu namanya? artinya Terus bapak apa? perempuan yang menikah dengan laki-laki Nah, lain. Yusuf sama Yesus itu bapak tiri atau bapak angkat atau bapak Iya, biologis? sama dengan posisi Maria, anak.
Sama. Yusuf Beli, sama beli. Yesus Iya, itu bapak tiri atau sama. apa? Saya Nggak mau boleh menjawab. dibilang. Kau Hendi, cari istilah lain, Hendi, bukan tiri. Dengar dulu, Hendi, dengar dulu. Biar saya kasih tahu begini. Ya. Maria, waktu dia sedang didatangi malaikat untuk memberitahukan dia akan melahirkan Nah, ini seorang anak. Yesus sama Dengar Yusuf dulu, itu dengar bapak dulu. tiri apa enggak? Kamu ini kok Dengar lain dulu, dengar topik dulu, kemana-mana ya? dengar dulu. Maka dikatakan Yusuf dan Maria sedang tunangan. Di dalam tradisi orang Yahudi, tunangan itu adalah pasti akan menjadi suami istri. Jadi ketika mereka sudah bertunangan, saat malaikat berkata dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, Maria ngomong sama Yusuf. Yusuf sempat ragu, tetapi karena malaikat kembali mendatangi Yusuf, maka Yusuf pun menerima apa yang dikatakan malaikat itu dan jadilah mereka menjadi suami istri. Oke, baik. Secara undang-undang hukum, dengar dulu supaya kamu jelas. Ya. Secara undang-undang hukum pernikahan Israel, orang yang sudah sepakat untuk mereka bersatu jadi suami istri, maka mau anak dari mana anak mereka itu adalah anak legalitas secara undang-undang. Itulah makanya di dalam berbagai literasi dikatakan bahwa Yesus itu dari keturunan Daud yang berasal dari bapaknya Yusuf. Iya. Begitu. Oke, baik gantian Orang ya. Israel Lu diam tidak dulu, pernah Bendi. menunggu. Gantian Orang ngomongnya, lu Israel diam. Orang Lu diam. Israel tidak pernah mengambil garis keturunan Lu dari diam ibu. dulu. Ya, Lu sekarang diam. ini Israel mana? Ini Isa bin Maryam. Sekarang saya Tunggu saya tanya dulu, jawab Isa bin Maryam Kamu dulu. framing. Israel mana ini? Kamu diam dulu. Kamu diam Israel dulu. mana? Israel negeri mana? Fokus, Tunggu, kita tanya dulu. fokus. Isa bin Maryam Yuk, ini fokus, Israel fokus. mana? Saya jawab dulu si Sabar-sabar. framing ya. Fokus. Tunggu kita tanya Dalam dulu. tradisi Yahudi. Isa ini Israel mana? Turunin dulu ini orang satu ini Pak Abu. Turunin dulu nih, ada ilmu ini. Pak Abu. Kenapa sih dinaikkan sampai kayak gini? Israel Pak Abu, mana? kenapa sih dinaikkan kayak ginian gitu? Fokus, gak usah kejang. Bil. Israel mana? Saya dulu yang Udah, ngomong, Bil. saya jawab dulu itu Gak usah framing. kejang. Ya Gak begitu usah turunin dia. kejang. Ya kita ngomong baik-baik ya. Hendi, Pak jangan Framing, kejang, saya Hendi. jawab dulu jawaban Anda. Saya jawab dulu statement Anda Waktu tadi ya. tadi dikatakan Framing, sama framing. Yesus, Framing Sabar, diam sabar. dulu. kenapa Gantian. disebut Framing, Maria? sabar. Gak usah Isa bin kejang. Maria. Iya, Gak saya usah gantian ya. kejang. Saya jawab ya. Iya. Tradisi Yudaisme itu. Santai, santai, framing. Ini memang agak sakit ini saya ngomong nih. Tradisi Yudaisme itu, perempuan yang hamil itu adalah aib kalau hamil tidak ada suami. Kata Tapi siapa? kita maklumi Kata Bunda siapa? Maria tuh hamil sah. Kata Tidak siapa? boleh dihina. Dengerin dulu kalau orang ngomong biar lu paham. Ya tunjukin Ya. dong dalilnya dong. Iya sebentar saya kasih dalil. Gak usah kejang. Framing gak usah kejang, Dalilnya sabar. dulu dong. Ben, ada dalilnya. Iya sebentar saya ngomong Kalau dulu. cuma ngomong mah tanpa dalil, Iya. susah ngomongnya. Sebentar. Gak usah kejang, framing. Ya, Sabar, jangan, dengerin santai orang gitu. ngomong. Mana dalilnya? Dalilnya Iya dulu, dalilnya. sebentar dulu saya bacakan Matius Karena 1. disebut tadi Maryam dilahirkan Dengerin dengan dulu saya baca dulu tidak dalilnya. berzina, dengan anak Anda minta perzinahan. dalil loh. Mana dalilnya? Ya ini saya baca dulu. Dari Al-Quran Begini, ya? Dari bisa nggak apa? sih diskusi baik-baik gitu Enggak loh. maksud. Aku kan dari Matius tadi 1 ngasih 18 sampai 25. Aku dari Beginilah tadi kisah ngasih tentang dalil. kelahiran Yesus Tapi Kristus. kamu nggak pernah ngasih dalil. Ibunya Dari mana yaitu dalilnya? Maria bertunangan dengan Yusuf tetapi belum mereka menikah. Ternyata Maria sudah mengandung. Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung Kamu karena salah, bukan begitu kalimatnya. Salah kamu. Aduh, kamu balik-balikin itu kalimatnya. saya baca lagi loh. Ini Bible loh saya baca. Bible loh saya baca ini. Waktu sebelum mereka Baca dulu Matius 1 18 25 Pak. Sebelum Maria Baca dulu Matius 1 18 25 18 sampai 25. Coba dibaca. Saya bacain ya. Matius 1 18 25. Saya baca kok dibantah. Ini aneh nih orang ini, saya pakai data kok dibantah datanya sendiri. Aneh nih orang ini. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah mengandung. Ya, dalam kurung Yusuf tidak tahu bahwa Maria mengandung karena kuasa Roh Allah.
Yusuf tunangannya itu adalah seorang yang selalu mentaati hukum agama. Jadi ia mau memutuskan pertunangannya, tetapi dengan diam-diam supaya Maria tidak mendapat malu di muka umum. Sementara Yusuf menimbang-nimbang hal itu, ia bermimpi, dan mimpinya itu ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepada Yusuf, Yusuf keturunan Daud, jangan takut menikah dengan Maria. Menikah di saat dia hamil. Jangan takut menikah. Oke, menikah dengan Jangan Maria. takut, Sebab itu baru dengarin dulu dong, ini dibaca dulu baru saya kasih statement, habis itu Ya, baru lanjut, kamu lanjut, ngomong. Gitu loh. Lanjut. Di dalam tradisi Yudaisme, jangankan bertunangan, jangankan menikah, itu nggak boleh orang bertunangan kalau dalam keadaan hamil. Lu tanya orang Yudaisme di sana. Itu satu tradisi lo ya. Tapi Yusuf ini, Maria hamil ini sudah bertunangan. Saya mau konfirmasi dulu. Yusuf menikahi Maria itu waktu masih hamil atau sesudah melahirkan? Ini Kur, diam dulu Pak, di-mute dulu Kur. Berisik Pak. Kalau nggak cuma berisik percuma Pak. Di-mute dulu itu Pak. Ya, pinter. Coba saya tanya dulu Pak Preming. Yusuf itu menikahi Maria dalam keadaan hamil atau waktu sudah bersalin Pak? Oke, Jawab, diam Pak. ya, saya mau jawab. Jangan Ya, silakan, jangan Pak. dibantah. Oke, Ya, aku diam, silakan. kamu juga diam. Nah, sekarang Ya. aku yang bicara. Pertanyaannya Pak ya, Kalau ingat, Pak. kamu baca tadi dari apa yang kita sama-sama baca itu, yang pertama Maria dengan Yusuf sedang bertunangan. Paham? Itu Ya. dulu. Di dalam tradisi Yahudi, bertunangan itu sudah pasti akan menjadi suami istri. Hanya belum diteguhkan untuk suami istri, tapi udah pasti. Nah, saat mereka bertunangan, lihat nih ya, saat mereka bertunangan, ternyata malaikat datang kepada Maria, kamu akan mengandung. Yang mengandung itu Maria dari mana? Dari Roh Kudus. Lalu Maria bilang, bagaimana mungkin? Kuasa Allah yang maha tinggi akan melakukannya. Nah, setelah dia terima itu, dia bilanglah, itulah yang tadi yang saya sebut, bahwa dia sujud untuk menerima itu karena di dalam kandungannya ada Roh Kudus. Itulah dia sujud. Karena Itu nggak jawab menyembah. pertanyaan lo. Nah, dengar, diam dulu. Setelah itu baru dikasih tahulah sama Yusuf. Yusuf, aku ini hamil oleh karena Roh Kudus. Yusuf tidak percaya begitu saja. Itulah yang kamu baca tadi. Karena kenapa? Orang kalau hamil belum diteguhkan menjadi suami istri, sekalipun mereka sudah janjian, tetapi Yusuf mau meninggalkan diam-diam. Saya nggak tanya itu lagi Pak, kita udah paham itu. Dipersingkat waktu mereka mau maghrib. Yusuf mau meninggalkan diam-diam. Pertanyaannya adalah, ini mau maghrib Pak, Bapak ngarang muter gitu Diam loh. dulu, tolong dulu host ini tutup. Pertanyaannya adalah, apakah Iya, nanti Yusuf tanya. langsung Setelah jawab aja, nggak usah pakai Setelah pengantar. itu baru datanglah malaikat kepada Yusuf, diberitahulah, jangan kamu takut ngambil Maria menjadi istrimu. Lalu itulah mereka menjadi istri setelah malaikat meneguhkan. Jadi mereka ijab kabul itu malaikat yang mengijab kabulkan. Iya. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, dengerin bahasa Indonesianya nih. Waktu Yusuf menikahi Maria itu, Maria dalam keadaan hamil atau sudah melahirkan? Itu pertanyaannya. Dia dalam keadaan hamil. Oke, artinya ijab kabulnya Maria dalam keadaan hamil. Betul. Mantap tuh. Oke. Di dalam kandungan Tetapi ingat, itu hamil baru pertama pemberitahuan. Terserah lu. Iya, jadi apa-apa. gitu ya. Artinya Yusuf mengucapkan ijab kabul kepada Maria. Siapa yang dalam ijab kabulin? Malaikat. Saya nggak nanya itu, nggak apa-apa malaikat. Jadi Maria ijab kabul dituntun oleh malaikat Maria dalam keadaan hamil, betul ya? Artinya Yusuf sudah resmi memegang
memeluk Bunda Maria karena resmi menjadi istrinya waktu dalam keadaan hamil. Betul? Betul apa betul? Woi, jawab. Betul? Betul apa betul? Sakit kan itu? Silakan Ben. Jawab dong framing. Ben Jangan dijawab. diam aja. Kasihan itu melanggar Ayo tradisi jawab. Judaisme itu. Masa orang hamil bisa dinikahi? Ayo. Mana ada itu begituan? Ada aja Ya, nih kalau nggak ngarang. nggak boleh. Nggak boleh Judaisme itu, dilarang keras. Mana ada itu? Coba buka itu tradisi Judaisme, nggak boleh orang menikah dalam keadaan hamil. Astagfirullah, kok Jadi semua waktu ditabrak saat- ini orang-orang kayak gini. Itu menabrak aturan kedusim dan isuim itu. Betul. Itu menabrak itu. Dalam kedusim dan isuim nggak boleh itu. Jawab framing. Keluh kok lidahnya dikeluh. Diam ya, Waduh, jangan udah ada tuntun dijawab-jawab ya. ya. Diam, jangan dijawab-jawab ya. Jadi Ya, begini. silakan jawab sesuai pertanyaan. Iya, diam, jangan dijawab-jawab. Jadi begini. Masalah itu melanggar hukum atau tidak, itu kamu yang mengasumsikan. Itulah isi Al-Quranmu, itulah isi otak dari Al-Quran. Karena Al-Quranmu membuka aib itu, sementara di Alkitab kami tidak ada narasi itu. Paham? Aduh, tradisi Judaisme Disitulah kok lebih. kelemahan Al-Quran kalian. Bentar framing, Membuka bentar. aib Framing. yang tidak dicatat di dalam Alkitab, tapi Al-Quran Framing. membukanya. Framing. Nah, Kita di sekarang sini ntar dulu setelah saya. Nanti kalau saya diam kamu bilang keluh. Diam dulu, selesai saya. Nah, itulah makanya kalau disebut di situ yang mengijab kabulkan adalah malaikat sendiri. Kamu mau lawan malaikat biar ditabokin kamu kalau kamu mulai malaikat. Nggak mungkin kan kamu melawan malaikat. Malaikat sudah bicara kepada Maria. Malaikat sudah bicara sama Yusuf. Mereka diijab kabulkan. Kamu mau melawan malaikat? Kamu jangan buat asumsi ditabok malaikat kamu kalau begitu. Malaikat nanti bilang gini, kurang ajar, siapa kamu? Aku yang ijab kabulin Yusuf dan Maria melahirkan Tuhan Yesus. Kamu macam-macam bilang melanggar. Gua tabok juga lo, ntar ditabokin lo baru tahu rasa lo. Ya, silakan. Silakan Bang Andi. Ya inilah orang-orang yang kayak begini, semua ditabrak tatanan, termasuk tradisi Judaisme ditabrak. Saya baru hari ini mendengarkan informasi yang sangat dahsyat. Karena semua praktisi-praktisi Kristen itu tidak ada yang mengatakan Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Apalagi malaikat menuntun dia mengucapkan ijab kabul dalam Maria dalam keadaan hamil besar. Baru hari ini dahsyat loh ini. Sebagian scholar-scholar Kristen itu mengatakan bahwa sesudah Maria melahirkan baru dia resmi menikah. Tapi waktu Maria masih dalam keadaan hamil itu cuma bertunangan dulu. Udah, Tapi saya Kiai sekarang mengatakan mungkin bahwa sudah mungkin menikah Anda resmi. bisa, mungkin Udah, Anda boleh saya sekarang- tanya. Iya. Bentar framing. Anda mau tanya di mana dalilnya bahwasanya menikahinya saat hamil dan belum melahirkan. Oke. Mungkin boleh dijelaskan. Udah, nah dengarin, saya jawab dulu asumsinya si Hendy. Perhatikan bahwa kalau kamu sebut tadi di dalam hal apa yang terjadi pada Maria, maupun itu pendapat teolog Kristen maupun pendapat sejarawan dari sekuleris atau dari mana, terserah kamu. Tetapi ingat, tidak ada data yang sevalid yang ada di dalam Alkitab. Tinggal kamu kaji original teksnya. Satu hal yang saya mau katakan, kalau kamu baca itu ayat, maka ketika malaikat bicara kepada Maria dan malaikat bicara kepada Yusuf, disitulah mereka saling menerima. Niat dari Yusuf mau menceraikan Maria itu tidak jadi. Artinya dia terima Maria apa adanya. Nah, kalau kamu mengikuti sekuler atau teolog-teolog yang lainnya, lalu mereka menikah setelah melahirkan, dengar, maka kalau kamu angkat tadi tentang aib, maka ketika Maria hamil besar begitu pasti dirajam. Karena kenapa? Itu perzinahan. Ya paham? Tetapi karena mereka dalam proses itu, entahkah dia di dalam kandungannya udah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terserah, gak apa-apa. Tetapi saya mau katakan, maka ketika mereka diingatkan malaikat
baik Maria dan Yusuf, disitulah mereka saling menerima. Itu original teksnya. Jadi kalau kamu bantah lagi dengan alasan-alasan ini, malaikat nanti menabok kamu. Jangan macam-macam kamu. Udah. Udah. Jadi terbukti sudah sore hari ini. Kok bentar. Kok Ya. pertanyaan saya nggak dijawab ya? Oh, apa tadi pertanyaannya? Kayak kok nggak dapat poinnya ya? Iya, pertanyaan kamu yang apa saya tadi? tanyakan di mana dalil yang mengatakan bahwasanya Maria itu menikah saat dia mengandung. Mungkin bisa Tadi si ditunjukkan. Eko baru datang ya, Eko ya. Eko baru datang ya. Ini Mas Ben Ben. Abraham. Mas Coba Ben, Mas tunjukkan. Oh, Ben Abraham. Ini Ben Tadi kamu Abraham. baca nggak Ben Abraham yang kita baca di dalam Matius pasal 1 ayat 25, ayat 18 sampai 25. Coba Ben. Anda sebutkan. Anda pengen lihat ada nggak di situ diksi? Ada nggak di situ diksi? Coba Anda baca lagi. Baca dulu, Bro. Baca dulu. Ya, Anda baca. Anda baca baca. ya. Matius pasal 1 mulai ayat 18 sampai 25. Baca dikencang. Bacalah. Kenapa sih? Bacalah di Baca situ. dong. Tapi Baca, nggak Ben. apa-apa. Kok disuruh baca, kok nggak baca-baca? Kamu yang bawa data kok Loh, saya minta ditunjukkan dalilnya kok. Kita tadi kan Malah sudah saya suruh baca. baca gimana sih? Andi, kita dari tadi udah baca Iya, berulang-ulang. silakan Anda Di dalam Anda itu baca lagi kalau di memang Bible sudah itu baca. tertulis di situ bertunang. Ada bertunangan, ada kata menikah. Yang mana yang benar, Pak? Belum Kata dibaca, yang mana baca dong? kan mimpi nih, dalam mimpi itu yang melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya nih, ini Yusuf yang mimpi loh. Ya, ini mimpi loh, Pak. Ingat mimpi nih. Dalam mimpinya itu Yusuf bermimpi. Ia melihat seorang malaikat Tuhan yang berkata kepadanya. Jadi dia melihat, Pak, dalam mimpi dia melihat malaikat Tuhan. Gak tahu malaikat siapa namanya ya. Yusuf keturunan Daud. Kata malaikat, jangan takut menikah dengan Maria. Jangan takut dalam mimpi, Pak. Pertanyaannya ini, kalau menikah, apakah Yusuf dan Maria menikah dalam mimpi atau di dunia nyata, Pak? Dengar, makanya mimpi lo ya. jangan pakai otakmu dulu ke ayat tanpa kamu pahami dulu Oh, kalimat. dalam Dalil, mimpi loh itu. dalil. Baca Dalil, dalilnya dalil, dulu. dalil. Lihat, Dalil. Remeng, Ke- dalil. ketika Dalil. dengar dulu, diam dulu. Ketika disebut di situ, jangan takut. Waktu itu dalam keadaan sadar atau dalam keadaan mimpi, Pak? Pak Preming. Yusuf mimpi atau tidak di situ? Yusuf mimpi atau tidak? Jawab. Halo, ya memang mimpi. Mimpi, jadi menikah dalam mimpi. Makanya ya. kamu dengar, coba ketawa. Menikah dalam mimpi. Astagfirullah. Dengarin dulu, makanya jangan bodoh. Dengarin dulu. Buka datang lagi nih buka nih. Ayat itu bicara menegungkan Yusuf. Dengar dulu. Ayat itu bicara menegungkan, yang mana tadi Yusuf itu sempat ragu, bahkan mau menceraikan. Lihat, itu ada di situ, menceraikan. Menceraikan dalam konteks apa? Menceraikan dalam konteks menikah? Enggak, karena di saat mereka bertunangan itu belum disebut menikah, tetapi Saya bacain lagi ya, Pak ya, biar nggak muter ya. Diam dulu. Saya bacain dulu biar kamu nggak Diam dulu, kemana-mana. diam dulu. Dalam mimpinya itu, dalam- ini saya baca dulu datanya nih, Pak. Saya baca dulu datanya. Diam. Aku keluar aja lah kalau begini, nggak bisa. Dalam mimpinya itu, Iya, sebelumnya Yusuf kan nih. dia ragu. Dia ragu. iya ini dengerin dulu. Dia ragu mau Dia ragu. menceraikan Maria. Iya, Lalu ragu. di dalam mimpi itu Sabar. malaikat Dia dibaca. mengingatkan dia, jangan kamu takut. Itu kan nasihat, jangan Iya. kamu takut. Nggak dibilang, Iya. kok kamu menikah aja, bukan begitu. Oke. Jangan Iya, yang saya kamu tanyakan, takut. Di dalam mimpi itu Remeng. ingatkan, jangan kamu Remeng. takut mengambil Yang saya Maria itu. tanyakan, iya, yang saya tanyakan dalil di mana dikatakan bahwasanya Yusuf menikahi Maria saat dia hamil. Itu yang saya tanyakan, jangan berasumsi. Silakan. Eko berisik, Pak, ada motor lewat, Pak Eko.
Kok diem framing? Keluh. Nggak tahu tuh. Keluh ya lidahnya. 24 Lagi kamu nggak Google. baca-baca sih dari tadi. Ya, Loh, Baca nggak ada di situ Baca ayat 24. framing. Baca Iya, nggak ada di situ dikatakan bahwasanya Bagaimana dia dinikahi. kamu bisa katakan Jangan tidak jangan ada, pakai kamu asumsi. Baca Jangan dulu. pakai asumsi. Kalau kamu baca Coba baru dibaca saya jawab. lagi. Baca dulu, baca. Bang Andi, coba bacain, benar nggak ada tertulis bahwasanya dia Suruh orang dinikahi kamu saat nanti hamil. nggak akan tahu kalau orang kamu suruh. Supaya ayat itu Kita merema buktikan, sama ya. kamu baca. Supaya Kita ayat itu buktikan. bicara sama kamu baca. Iya, Baca. kita Ikro buktikan, biar dulu, Bang Andi yang- ikro dulu, ikro. saya Iya, bacakan silakan tadi. Bang Andi. Udah deh bacain Kita tadi. buktikan. Saya bacain lagi ya. Ya, saudara muslim maghrib dulu. Maaf ya, aku turun dulu. Iya Pak, nanti gantian Pak, gampang. Oke. Di sini belum Pak, Jakarta dikit lagi Pak. Ya, kami di Makasih Jogja Pak, ini. Pak Eko atas mengingatkan Pak. Saya baca lagi ya. Oke, silakan dibaca Bang. Ya. Apa langsung ke intinya aja ya? Dari Ya, pertama 24, jangan inti-intinya. 24. Oke. saya bacain ya. Boleh. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang malaikat Tuhan. Ya, 24. ya kamu aja deh yang baca. Kamu punya Bible kan? Ayo, kamu punya Bible nggak? Ayat 24 Endi, pinter kamu. Jangan kamu mengelabui netizen, Endi. Jangan kamu mengelabui Ya, netizen. saya bacain semuanya. Saya kasihan Jangan sama kamu membohongi netizen. Iya, saya bacain Endi. lagi. Baca. Saya bacain. Sabar, Framing. Artinya kami yang Sabar, Framing, Artinya sabar. kami yang punya Bible, Anda nggak punya toh? Apa Ultraman mau bacain? Siapa nih? Siapa yang punya Bible? Ayo. Makanya beli dong. Baca, Endi. Beli dong. Gemes banget gue ngeliat lu. Bacain. Dibilang baca. Ya kalau Anda punya ilmu, silakan baca dulu deh. Ketahuan kan? Karena Saya ada bacain ya. jawabannya dia nggak mau baca. Saya bacain ini. Ketabok lo. Saya bacain ya. Selamat datang dengan kebenaran. Saya bacain ya Pak Framing ya. Ini mau maghrib sebentar lagi. 24 Endi. Beginilah kisah tentang kelahiran Yesus Kristus. Ibunya yaitu Maria bertunangan dengan Yusuf. Ya Tuhan, ya Allah. Tetapi sebelum mereka menikah, ternyata Maria sudah. Ini saya bacain loh semuanya biar jelas. Saya Sabar bacain dulu, loh. Framing. Kok Ayat kejam, Framing? Kok kan kejam, tadi Framing? si Ben nanya mana dalilnya kalau Ya udah. Yusuf Ah, kamu yang bacain, kamu yang menikah bacain, Framing. dengan Maria. Iya, Framing. Kamu yang bacain. Ya udah, kamu yang baca deh. Iya, kamu yang bacain, Framing. Kamu yang baca deh, silakan baca. Silakan, Framing, bacain. Saya nggak mau bantu Silakan lagi. bacain. Saya nggak mau bantu lagi. Iya, silakan bacain. Saya mau bacain Silakan semua, bacain, dia nggak silakan mau. Kamu ada Bibel nggak kamu Ben? Bacain dah daripada nanti si Hendy pura-pura dia itu nanti. Ini Om Ben yang bertanya, kamu nggak Loh. pernah baca. Saya bertanya kok saya Orang disuruh baca bertanya, sendiri. data Gimana kau sih? suruh baca sama Ini- orang lain, gimana Kan kamu? kamu ibaratnya murid, saya guru. Nenek lu kiper. Supaya kamu membaca Eh, pertanyaan dari mana yang ada? tanya itu, maka saya sebagai guru Jangan. menyuruh kamu baca yang saya ajarkan ke Itu kamu. namanya framing, lu nggak punya Bible. Jangan jadi debat terkacangan. Jangan jadi debat terkacangan. Ketika Anda Baca ditanya dulu, dalil, kalau Anda Ben. nggak bisa, Aduh, iya, kalau Anda cuman nggak bisa pantat doang dalilnya, Kamu tunjukin itu Ben, pantat doang itu gambarnya tuh. iya, tenang aja. Ani mah nggak mempan di framing. Ani nggak mempan di framing. Jadi Baca kalau dulu. kalau Anda memang nggak tahu, bilang nggak Baca tahu, dulu, beres kok. Baca, udah dikasih tahu baca Loh, kok. saya yang tanya. Ngalur ngidul ngoror ngadol ngidul ngodor. Saya yang tanya dalilnya. Baca Kok malah saya disuruh baca Baca sendiri? dulu dalilnya, baca. Oh, jadi nggak bisa. Ben. Nggak bisa baca. Baca. Oh, nggak bisa. Jadi kamu nggak bisa nunjukkan dalilnya. Baca, Clear ya teman-teman. baca. Framing nggak bisa nunjukkan dalilnya Nggak karena bisa. nggak ada dalilnya. Nggak bisa. Clear, clear, Baca, clear. baca, Clear. baca. Ayo. Jadi clear ya, nggak bisa ditunjukkan ya ya udah. dalilnya ya. Di sini sudah maghrib, saya mau sholat dulu ya. Loh, kok Iya. lari kemana? Habis Lari, kalian nggak mau kemana? baca sih? Loh, kan saya yang minta dalilnya. Kok saya disuruh baca sendiri? Oh, Ini debat terkacangan ya? Aduh, lari pula. Loh, kok diam keluh? kamu turun. Keluh ya lidahnya ya? Framing? Halo, keluh lidahnya Framing? Itulah resiko. Alamak. Itulah resiko kalau menuangkan manusia. Yusuf melakukan seperti yang diperintahkan malaikat.
Lalu ia mengambil Maria menjadi istrinya. Akal. Gak apa-apa lah, Halo? gak apa-apa lah dia melanggar. Artinya kita ikuti aja. Melakukan seperti yang dikatakan malaikat. Oke. Lalu ia Udah. Maghrib, tutup. Maria menjadi Kabul. istrinya. Ya kita tutup dulu ini. Udah, artinya Datang dalam kebenaran. artinya adalah bahwa tradisi Yudaisme itu boleh gantian, apa yang diperintahkan Iya. oleh malaikat. Iya udah. Artinya Yusuf ini nggak mau ini orang selesai, udah selesai kok. Saya nggak membantah Anda loh. Saya memperkuat argumentasi Anda saja biar kita nggak debat. Artinya di sini Yusuf mengambil Maria nggak bisa diskusi dia itu, turunin aja. istrinya. Kok kejam framing? selamatkan. Biasa aja framing. Ngomong Ini kan dulu. belum Iya dah. belum Kita, selesai. saya mau ngambil kesimpulan. Sudah ya? Kesimpulannya Oke. adalah bahwa Terima kasih Handi, terima kasih Ben, Ya, loh, terima kok kasih lari? Ultraman, Kenapa lari? terima Kenapa lari? kasih Abu Haid sebagai pemilik Lu lari Ya, ternyata. kapal. ikuti Jadi aja lah. nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya karena si Abu Ya, Hadi ini silakan sering kalau lari, mengacak-acak silakan. saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jika ada salah kata, Ya. mohon maaf, diampuni. Biar kiranya Kepanjangan ngomongnya, udah mendengarkan turun, firman kepanjangan. di dalam Bisa nama nggak sih, Yesus. Haleluya. Bisa nggak sih Kristen kalau bicara Diselamatkanlah to the point Handi. gitu, panjang. Diselamatkanlah Ben, diselamatkan. kepanjangan kalau ngomong gitu loh. Kesimpulan